Setelah hampir tidak terdengar istilah COVID-19 sejak akhir masa pandemi, kali ini virus tersebut kembali muncul. Peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia tengah menjadi sorotan. Meski belum separah saat pandemi, hal ini menjadi semacam peringatan kepada para tenaga kesehatan. COVID-19 varian Nimbus menjadi biang kerok dari melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah Asia. Varian ini pertama kali diidentifikasi pada akhir Januari 2025. Hingga bulan Mei kemarin, terdapat 22 negara yang mendeteksi varian Nimbus di wilayahnya. Beberapa pasien yang terpapar virus ini melaporkan gejala seperti demam, menggigil, batuk, hingga kesulitan bernafas. Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan oleh masyarakat terkait peningkatan kasus COVID Nimbus ini? Seperti apa gejala awalnya? Simak obrolnya bersama redaktur Detik Health. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan membahas terkait polemik juru parkir liar yang sedang diberantas oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dirinya menegaskan bahwa TNI dan Polri menyatakan siap membantu Pemkot Surabaya memberantas juru parkir liar di minimarket dan berbagai tempat lainnya. Terutama jika jukir liar itu ternyata terafiliasi dengan kelompok preman di Surabaya. Lalu, seberapa parah polemik jukir liar di Surabaya? Apakah akan ada peraturan baru terkait juru parkir liar di sana? Ikuti laporannya bersama Detik Jatim hanya di Detik Sore. Pada penghujung acara nanti, Detik Sore kembali menghadirkan pakar perencanaan keuangan Firman Marihot. Dirinya akan membagikan ilmu investasi menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Seberapa besar keuntungan dalam berinvestasi menggunakan AI? Apakah malah banyak kerugiannya? Simak diskusinya hanya di Sunset Talk. Ikuti berita-berita menarik Detikcom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula informasi mengenai pergerakan IHSG di dalam acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Echo Santoso dan Evelyn Om. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Halo Detikers. Hai Detik Sore. Selamat datang kembali di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Dari tadi gue nungguin nih. Dia bakal salah ngomong gak kan? Biasanya ketemunya bukan di jam sore ya. Iya, tapi Hari ini seru. Welcome loh di Detik Sore. Kenapa gue jadi welcome dia? Tapi nuansanya sama sih. Nuansanya sama, segala macam sama aja. Orang-orangnya sama aja, cuman beda jam doang. Ya gak sih? Beda jam doang. Kita masih menunggu nih ya. Di sebelah saya ada Mas Rendra ya. Kita masih menunggu Echo ya. Echo, where are you? Kita udah mulai duluan loh. Padahal tadi sebelum mulai aku sempat bilang nih ke Mas Rendra. Mas Rendra kapan dong kita partner lagi? Langsung terkabul. Emang ucapan itu adalah doa. Makanya coba ya Detikers, dipastikan Anda mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang bijak, supaya itu mengattract semua hal yang baik ke dalam diri kita. Coba yang dikeluarin yang negatif, jadi apes yang ada harinya. Betul. By the way, Evelyn apa kabar? Baik Mas Rendra. Alhamdulillah. Terakhir ketemu waktu masih di studio lama ya? Enggak ya? Udah di sini. Udah di sini. Yang pas ulang tahunnya Detik. Oh itu ya. Ulang tahunnya Detik. Betul. Tapi terakhir kita kayak gini, studio lama kan? Iya di studio lama. Mau lagi mengenang masa lalu? Ya nggak apa-apa sih. Studio lama banyak kenangannya sih. Tapi di sini ya betul, mantap. Enjoy. Enak lah di sini, nggak usah ribet naik lift gitu kan? Iya tapi seru sih. Seru. Kemarin terakhir Evelyn apa? Istilahnya apa ya? Diving. Oh diving, ya, berenang. Diving. Kenapa? Diving mau di mana rencananya? Oh. Kemarin itu latihan atau bisa dibilang apa ya? Persiapan? Oh enggak sih, ya sama aja lah kayak kita kan kalau mengikuti olahraga apapun ya Mas, kita kan perlu latihan dong. Betul. Biar semakin jago di cabur tersebut. Betul. Ya maksudnya lebih ke maintenance aja sih, tapi memang nanti ada planning. Kemarin yang terakhir kali kan aku tripnya ke Raja Ampat tuh. Betul. Nanti Agustus dalam rangka perayaan ulang tahun Indonesia. Bukannya tapi waktu tahun lalu ya? Tahun lalu juga Evelyn juga sempat itu kan terlibat yang di acara pengibaran bendera itu kan? Iya, namanya Selam Pinang. Biasanya Panjat Pinang, tapi kali ini tahun lalu ada acara 17 Agustusan. Iya, pernah. Aku pernah diving di Raja Ampat pas bulan Maret lalu dan Raja Ampat tuh bener-bener secantik itu guys. Jadi pada saat kemarin aku dengar beritanya tentang banyak
tambang di Raja Empat itu tuh kayaknya kalau kalian udah pernah ke sana, kalian akan merasakan betapa kayaknya Indonesia. Dan di situ makin kayak dapet lagi, aduh jangan dong secantik ini adalah surga terakhir kita, jangan sampai dirusak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bakal omongin ya, kita akan ada update tentang berita izin 4 tambang di Raja Empat. Pokoknya buat The Ticker stay tune terus. Dan nanti kalau kita balik lagi nih, jadi tahun lalu tuh ya Mas Rendra, aku tuh pada saat Agustusan itu sempet ada di Bali, itu di Tulamben. Biasanya kan 17 Agustusan itu dimeriahkan dengan panjat pinang. Nah karena kita diving jadi nyebutnya selam pinang. Biasanya kalau kita manjat ke atas dapat hadiah, kita ini selam ke bawah. Nanti kita ambil kayak kain atau nomor lah ya. Nanti malamnya itu di roulette, diputer, diundi. Oh, kirain pas di bawah tuh ada hadiahnya Magicom gitu atau apa gitu. Bisa di bawah air dapat Magicom tapi udah rusak. Kan udah masuk ke dalam laut. Makanya enggak, itu kan menyelam kan, berarti selam pinang kan. Nah di ujungnya itu ada hadiahnya nggak kayak di panjat pinang pada umumnya gitu? Oh ada dong Mas. Ya aku juga pertama kali aku amazed. Jadi ke acara tersebut tuh banyak dapat sponsorship ya. Jadi hadiah-hadiahnya tuh yang berhubungan dengan diving. Baju diving, kacamata diving, bahkan ada kaki katak atau fin, ada handuk, ada sunscreen, terus banyak sih pokoknya semua yang ikutan acara itu udah pasti dapat hadiah. Nah, selama menggeluti bidang diving ini, kan pasti banyak ya tempat-tempat yang Evelyn ingin tuju segala macam. Nah di pasti Indonesia dong, nih Evelyn udah ngediving mana aja? Karena aku baru 1 tahun ya divingnya aku kan, jadi gini loh Mas. Sebelumnya gini, sebelum kita lengkap ke diving pernah kemana aja, sebenarnya kita boleh diving itu tahapan awalnya apa sih? Apa perlu ada lisensinya kah? Atau misalkan ada kayak misalkan kita pelatihan dulu, akhirnya oke, kamu bisa diving gitu di mana gitu. Jadi proses awalnya. Proses awal. Jadi sebenarnya tuh diving nih, menyelam ya. Itu ada 2 nih. Ada free diving, ada scuba diving. Tahu nggak bedanya apa? Kalau free tuh biasanya yang nggak pakai, ya ini kasarnya aja ya. Free diving tuh biasanya yang nggak pakai tabung-tabung. Nah scuba itu yang pakai tabung kan. Bener. Nah, itu dia. Free diving, selam bebas atau selam gratis tapi bayar. Nah jadi banyak banget nih detikers yang suka rancu antara free diving dan scuba diving. Jadi itu sebenarnya 2 olahraga yang berbeda. Free diving itu benar selam bebas, tidak menggunakan apapun ya, tidak menggunakan apapun, hanya menggunakan paru-paru. Terus kadang suka pertanyaan selanjutnya yang ditanya adalah, terus gimana caranya ketika lu free diving, lu menghirup udara? Ya nahan nafas. Hah? Lu nahan nafas cuma sekali tarikan terus lu ke dalam? Ya emang gitu, itu judulnya free diving. Beda dengan scuba diving. Scuba itu yang bajunya hitam-hitam semua tuh detikers, terus pakai tangki di belakang, jadi pakai oksigen. Nah kalau scuba diving itu kalian pakai oksigen, berarti kalian di dalam laut kalian bisa bernafas. Nah keduanya membutuhkan lisensi atau sertifikat lah. Kita membutuhkan sertifikat. Kenapa membutuhkan sertifikat? Ingat, ini adalah olahraga ekstrim. Ya, jadi ini lebih ke masalah safety aja sih. Kalau kita mempelajari dengan baik, kita kan jadi terhindarkan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sebenarnya scuba diving itu dulu sebelum aku emang sampai sekarang belum belajar scuba ya, belum belajar yang pakai tangki itu. Nah, scuba itu yang aku tahu, walaupun orang tersebut nggak bisa berenang, lu bisa belajar scuba. Gitu, bisa belajar scuba karena lu dipakai tabung oksigen. Gitu. Nah, di free diving awalnya aku pikir yang belajar free diving itu wajib mandatori harus bisa berenang, Mas. Tapi bukannya tujuan kita menyelam itu untuk tenggelam ya? Iya benar kan? Benar kan? Kan namanya juga diving kan, namanya menyelam kan. Kalau ditanya misalkan kamu bisa berenang? Enggak. Ya udah, kamu cocok jadi diver. Iya bener kan? Mungkin instrukturnya akan ngomong gitu. Ini bener-bener, itu bener banget. Jadi pada saat kita free diving, ya detikers kita semua tuh pengen gimana caranya supaya kita tenggelam. Iya, kalau ini namanya snorkeling kan? Iya, kalau di atas itu namanya snorkeling. Dan sebenarnya kalau free diving itu awalnya kita tuh kayak snorkeling di atas kan, pakai snorkeling. Tapi begitu kita nyelam ya udah kita tenggelam aja. Nah, banyak banget orang-orang tuh yang udah di atas mau masuk ke dalam tuh susah banget. Sedangkan orang yang tenggelam pengennya bisa berenang. Orang yang berenang pengennya bisa tenggelam. Emang manusia itu gak pernah puas ya Mas Rendra ya. Iya, tapi menarik sih kalau olahraga-olahraga kayak ekstrim itu disebut olahraga ekstrim kan ya?
Ya, mereka mengkategorikannya ekstrim sport, karena tapi kan kalau kita bernafas di air kan salah dikit aja kan hidung kita bisa keluar darah ya, atau kuping kan bisa pecah kan gendang telinga, karena kan tekanan air semakin kita ke bawah tekanan air semakin tinggi kan. Dulu itu pernah itulah nanya ke instrukturnya itu, dibilang kayak gitu. Kamu bisa berenang? Enggak, kamu cocok jadi diver karena tujuan kita kan menyelam, kata dia, enggak ngapung. Kalau kamu ngapung mah kamu pakai pelampung aja, snorkeling kata gitu. Cakep, masuk. Emang kalau sepengetahuan aku ya, emang kalau mau diving itu memang butuh lisensi di beberapa titik ya. Kayak misalkan kalau kita mau ke Bunaken kayak gitu, itu tetap tuh kita ditanya tuh punya lisensi diving enggak atau segala macamnya, karena kan ini olahraga yang penuh resiko ya. Jadi si penyedia jasanya juga tidak mau ngambil resiko kan. Benar banget. Sebenarnya kenapa dibilangin lisensi atau sertifikat, sebenarnya tuh lebih ke sertifikat sih. Kalau misalkan itu tuh kan itu ada kayak basic, udah basic, advance, kemudian ada kayak master gitu kan. Udah master, kemudian instructor. Jadi kalau misalkan license-nya udah apa nih? Oke, gue udah yang master nih. Oke, nanti lu bisa diajak ke tempat yang lebih ekstrim. Nah, kalau yang basic ya udah lu ditaruh yang 5 meter aja. Jadi makanya itulah pentingnya memiliki sebuah sertifikat supaya jangan sampai si dive site, kita nyebutnya dive site ya, atau operator itu bawa kita ke tempat yang kita belum skillnya nyampe di sana, yang ada membahayakan diri kita dan itu bisa mencemarkan nama baik si dive site atau operator yang ada di sana. Berarti ada ini ya, kayak ada tahapan grade-grade ya, misalkan kayak easy, medium, hard, kayak gitu-gitu. Ada klasifikasinya ya? Ada. Jadi nah kalau di Indonesia ini yang masuk, yang pernah Evelyn kunjungi nih ya, maksudnya yang klasifikasinya tuh yang Evelyn kunjungi di Indonesia tuh udah sejauh mana? Karena jujur aku sertifikatnya masih basic, ya udah aku yang basic aja. Oh, berarti yang Raja Ampat itu masih termasuk yang basic ya? Jadi karena aku free diving, jadi kalau free diving itu kita biasanya buat pergi tripnya itu biasanya fun dive. Nyebutnya fun dive itu maksudnya yang kedalamnya paling dalam 10 meter sampai 15 meter lah, tapi jarang lah sampai 15 meter. Biasanya 10 meter udah cukup. Kenapa? Karena semakin dalam cahayanya kan nggak terang tuh. Jadi kalau mau konten-konten kurang bagus. Jadi basically kalau free diver itu dibawanya tempatnya yang tempat-tempat basic supaya aman buat semuanya. Nah, kalau scuba yang pakai tanki, mereka tuh baru tuh, oke lu basic, advance atau master nih, nanti baru dibawanya ke tempat dive site-nya tuh yang berbeda-beda. Nah kalau misalkan yang basic mungkin yang kayak 5 meter, 10 meter doang. Nanti kalau yang master dibawanya lebih dalam lagi. Kenapa? Selain udah lebih dalam lagi, arusnya juga kenceng. Makanya harus bisa tuh, kayak yang aku tahu tuh scuba tuh bahkan ada yang nyebutnya cave, jadi masuk ke dalam goa. Terus ada lagi yang side mount tuh kayak bawa tankinya tuh di samping. Aku juga kurang gitu paham lah. Terus ada lagi yang nyebutnya technical dive itu kalau nggak salah bisa sampai 100 meter buat yang scuba. Tapi kalau yang free diving tuh kita tuh lebih sedikit kayak do's and don'ts ya, karena kita cuma ngandelin paru-paru. Misalkan lu mau diving free diver sampai 100 meter, ya udah lu bisa-bisa aja. Sedangkan kalau di scuba itu karena kita pakai tanki kan, pakai oksigen buatan. Itu tuh kita harus ada safety stopnya mas. Kita nggak bisa langsung dari 100 meter langsung naik ke atas. Itu nggak boleh. Iya. Nanti kan, paru-parunya bisa pecah. Iya kan tekanannya kan dari bawah. Benar. Tapi kalau free diving lu dari 100 meter langsung mau naik, nggak masalah mas. Karena kita cuma nahan nafas, kita nggak pakai alat keracunan itu. Ya? Bener. Tapi sebelum jauh kita ngobrol soal diving ini, coba kita tanya nih ke petugas NTMC satu ini nih. Halo Brigadir Aniza. Halo, selamat sore Brigadir Aniza, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Brigadir Aniza, alhamdulillah kita juga alhamdulillah. Kita baik. lagi ngomongin tentang diving nih, katanya orang yang nggak bisa berenang itu paling cocok jadi diver. Nah kita jadi penasaran nih. Bisa menyelam ya? Betul. Benar. Nah kalau Brigadir Aniza nih bisa penasaran bisa ini nggak? Pernah ikut diving gitu atau berenang? Pernah. Gitu? Wow. Pernah. Di mana pernah terakhir? Di Bunaken, di Raja Ampat, di keren tuh. Kalah loh. Namanya Bunaken, Raja Ampat, terus mana lagi tuh? Udah baru 2 aja sih kak. Wah, gimana seru nggak? Tapi langsung jauh. Bunaken sama Raja Ampat. Kalau kita pertama kali ke Pramuka, dia mainnya langsung jauh lah. Bunaken sama Raja Ampat ngeri loh. Terus gimana? Seru nggak? Seru banget, bagus banget. Iya sih, dia
Brigadir Raniza ini grade-nya langsung yang 1 sama 2 gitu, yang top tier-nya gitu kan. Kayak license-nya atau sertifikatnya itu yang basic atau apa tuh tadi Mas Rendra nanya? Masih basic sih Kak. Oh boleh ya? Sekitar Kalau 20 meter sampai 25 aja. Oh di sana masih boleh ya yang basic ya? Yang diving. Oh masih boleh ya kalau di sana bisa. ya? Oh, oke. Terus gimana tuh perasaannya pertama kali melihat dunia bawah laut untuk pertama kalinya? Jadi first awalnya experience itu aku itu fobia sebenarnya Kak. Cuma aku tuh kayak pengen melawan fobia aku nih. Aku harus bisa nih, aku pengen bisa gitu. Ih keren banget ya, keren. Akhirnya iya dilawan. Tapi ternyata memang indah banget ya di bawah tuh bener-bener Masya Allah sekali. Nah satu hal lagi, tadi kan fobia ya. Sebenarnya bisa berenang gak? Bisa, berenang bisa. Bisa. Cuma kalau menyelam itu kan gelap ya Kak kalau udah dibawa kan Kak. Terus kayak sunyi gitu kan jadi kayak takut sebenarnya. Tapi memberanikan diri. Karena waktu itu mumpung ke Manado. Pertama itu aku ke Bunaken. Jadi kayak sayang kalau ke Manado kita nggak memanfaatkan kesempatan untuk coba diving di sana. Akhirnya bismillah diajarin juga dipandu. Alhamdulillahnya bisa dan bisa melewati fobia dan menikmati keindahan di bawah laut. Mantap. Wah seru sekali. banget. Sebelum kita menyelam lebih dalam terkait informasi-informasi diving ini, kita mau tahu dulu informasi terkini terkait arus lalu lintas sore ini. Silakan Brigadir Raniza. Oke, terima kasih. Dan juga Detikir, selamat sore. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama langsung saja, kita akan menuju ke CCTV di kawasan CPO Telkom, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama Detiker situasi arus lalu lintas untuk sore hari ini dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi. Sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik di tol dalam kota maupun di jalur arterinya. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan berhati-hati serta kami himbau untuk tidak menggunakan jalur busway dan juga kami himbau untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan bergeser yakni ke kawasan Pospol Taman Safari Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Puncak, terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk dari arah sebaliknya untuk sore hari ini terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga kami himbau untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal dikarenakan di kawasan ini merupakan kawasan pasar. Dan berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Pospol Kendal. Situasi arus lalu lintas dari Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang untuk sore hari ini terpantau lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan untuk yang terakhir, Detikers, kita akan pantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jembatan Ampera terpantau ramai dan lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati serta kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar sebagai jalur Anda. Dan juga kami informasikan juga bagi Anda yang ingin mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke Kak Rendra dan juga Kak Evelyn. Terima kasih Brigadir Raniza. Semoga sih jalanan lancar-lancar terus aja ya menjelang ini jam-jam pulang kantor nih, semoga arus lalu lintas sih lancar-lancar aja. Thank you, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Dadah. Aduh Mas Rendra, sebenarnya seru banget sih ngomongin diving. Tadi kayaknya masih belum puas, tapi karena keterbatasan waktu ya udah lah ya. Tapi aku masih mau ngomongin diving nih Mas. Gimana? Jadi tadi sempet Evelyn cerita di ruang makeup tuh kayak ada pengalaman menarik pas diving. Apa tuh tadi? Pengalaman menarik pas diving? Tadi. Banyak, semuanya menarik. Yang lebih menarik lagi waktu itu yang tahun lalu lah, aku kan ke Tulamben tuh, yang Selam Pinang kan. Main lah, Tulamben itu kan agak pelosok Bali dikit lah ya. Di ujungnya di Bali lah, bukan di Seminyak, bukan di Kuta. Nah pas gue lagi mau jajan-jajan Mas, orang-orang di warung itu gak ada QRIS, gak ada KRIS. Lah terus gimana? Harus bayar tunai. Oh di sana masih cashless berarti? Iya, bukan cashless. Apa? Tunai. Cashless lagi, tunai, sorry. Tunai, iya di sana tuh masih semuanya harus tunai. Kalau aku bilang mau bayar QRIS atau KRIS, mereka bilang nggak bisa, harus tunai. Kan jadi mumet ya. Aku sampai mikir, aduh ternyata uang tunai itu masih laku ya di wilayah sini. Tapi kalau kita ngomongin di Jakarta, uang tunai tuh kayak makin kesini tuh makin jarang digunakan nggak sih Mas Rendra? Iya sih, gua aja kalau uang tunai aja cuman ya buat parkir dekat kantor aja. Bener. Terus misalkan kayak
sekedar jajan cilok atau itu aja udah QRIS. Iya benar. Sekarang tuh pokoknya uang tunai kalau di Jakarta itu cuman buat bayar parkiran. Kadang tuh aku mikir kenapa sih mereka gak punya kris? Kadang harus korek-korek gitu kan. Korek-korek 5.000, 2.000 sampai gue kumpulin. Gue minta tolong nyokap gue, Mi tolong dong aku minta duit receh buat bayar parkiran. Sekarang tuh kayak nyari uang 2.000, 5.000 tuh langka. Emang ada ininya gak? Penelitiannya misalkan atau apa, kenapa sih uang tunai itu mulai nggak laku? Iya jadi ada nih, jadi kenapa uang tunai itu mulai nggak laku di Jakarta. Jadi gimana tuh? Seiring perkembangan teknologi digital, transaksi cashless atau non tunai tumbuh cepat di Indonesia. Meski begitu, hal ini ternyata memicu banyak merchant atau pedagang yang menolak transaksi dengan uang tunai dengan berbagai macam alasan. Kondisi ini seperti yang terjadi di salah satu gerai jaringan roti terkenal di jembatan penyeberangan multiguna Duku Atas Jakarta Selatan. Selain itu kawasan ini juga ada gerai jaringan Krab dan kedai es krim yang juga tidak menerima pembayaran tunai. Dan berdasarkan penulisan Detikcom, Selasa kemarin gerai-gerai ini hanya menerima transaksi pembayaran non tunai seperti kris dari berbagai layanan bank atau dompet digital atau menggunakan kartu debit ataupun kredit. Namun, apa yang menjadi penyebab penggunaan uang tunai kian ditinggalkan meski hingga kini lembaran rupiah tersebut merupakan alat pembayaran yang sah menurut hukum. Jadi, kalau kata salah seorang penjaga kedai es krim di JPO di Duku Atas mengatakan alasan utama toko tersebut hanya menerima transaksi non tunai karena cara pengunjung berbelanja saat ini. Sebab pada awalnya ia mengaku kedai es krim tersebut menerima seluruh metode pembayaran baik tunai maupun non tunai. Nah tapi kalau aku perhatiin ya Mas Rendra, kadang aja ya kalau aku misalkan lagi Car Free Day gitu kan, itu kan banyak jajanan-jajanan kan. Kita sendiri aja udah males bawa uang cash. Ya karena kan kalau Car Free Day itu kan kita niatnya olahraga ya, jadi seminimalis mungkin yang kita bawa kan. Benar. Nah dari situ aku juga kayak sepanjang jalan di Sudirman itu semua para penjajah di pinggir jalan itu sudah menggunakan metode kris. Bahkan pengamen aja ada logo krisnya cuy di ujung gitar. Keren. Karena maksudnya sekarang tuh semua orang tuh mungkin kenapa uang tunai tuh mulai gak laku lagi di Jakarta. Pertama, gak perlu pusing bayar kembalian, setuju gak? Apa ya, kris tuh menawarkan sebuah kemudahan. Kemudahan banget ya. Jadi itulah yang menjadi nilai utama QRIS ini digunakan ya oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia itu karena ya kemudahannya. Karena kita tinggal scan aja, udah masukin ini, ya udah gitu. Terus ada lagi nggak bikin dompet bau. Ingat gak? Kadang kalau kita dapat duit lecek-lecek kembaliannya terus kita kayak aduh uangnya bau nih gitu kan. Atau bahkan ada pemikiran bahwa kan kalau kita megang cash tuh lebih boros. Bener, tapi enggak juga sih. Pakai kris semua tinggal di scan. Iya kan, itu kan. Tapi ada juga yang bilang bahwa dompet tetap harus keisi. Tapi kadang-kadang juga ada yang bilang lagi, kalau dompetnya keisi terus malah jadi boros. Karena kan ngeliat kan, aduh banyak, masih ada uang, masih ada uang. Jajan ah gitu. Tapi memang gue pribadi juga gue lebih suka pakai kris ya, cashless. Nggak perlu ribet-ribet, semuanya udah ada. Dan mungkin buat para pedagang. Betul. Zaman dulu kan bilang, misalkan gini, kita jajan-jajan nih. Berapa? Beli aqua botol gitu kan, beli air mineral gitu kan, harganya 5.000. Terus kita kasih uang berapa? 100.000, kesel gak lu? Terus habis itu pedagangnya akan berkata, nggak ada kembalian non. Nah terus lu mau kasih tuh 100.000 buat bayar 5.000. Mereka akan cari-cari kan. Nah betul. makanya mungkin para pedagang juga merasa lebih mudah nih kalau kita menggunakan transaksi non tunai. Ditambah lagi nih, aku juga suka ngelondri pakaian nih di dekat rumah. Sekarang mereka sudah sistemnya non tunai. Katanya, aku bilang kenapa sih sama sekali nggak mau terima tunai? Alasannya karena mereka pernah dirampok mas. Oh. Sebenarnya itu juga buat safety issue juga untuk beberapa pedagang-pedagang di luar sana menggunakan sistem non tunai itu meningkatkan keamanan. Betul. Selain kita udah scan langsung masuk ke dalam rekening pemilik usaha, nggak ada tuh yang namanya nyatut duit, nggak mungkin kan? Tapi kita juga harus hati-hati juga ya kalau yang cashless ini ya, karena kalau kita menyimpan semuanya di ini kan, kalau kita juga harus hati-hati juga kan menjaga data diri. Bahkan sekarang kan modus-modus. Oh iya benar. Katanya karena pakai kris jadi ngambil data ya. Iya segala macam, nah kayak gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya kris juga udah menjamin keamanannya kan, karena
kalau kita scan itu kan otomatis langsung masuk ke rekening kita kan, itu dia. Tapi lu pernah denger dong berita yang dulu pecah misalkan ya, ini lagi di tempat ibadah. Iya. Menerima sumbangan. Oh, yang Kotaknya dia memalsukan itu kan. Ya itu kita juga harus hati-hati tuh. Bahkan kemarin sempet ngeliat di FYP tuh ada penipuan. Jadi dia cuman gini doang nih, nge-scan. Nge-scan terus udah ditransfer, padahal belum. Oh iya, sering terjadi ya. Kadang kan mungkin kalau si penjual tokonya juga lagi kewalahan, orangnya banyak, tahu-taunya bilangnya udah dia cuma iya nggak dicek, taunya nggak masuk mutasinya. Betul, karena kan kita kalau ngecek mutasi itu kan nggak masuk. Udah kita cek, ini masuk kita cek, enggak kan. Kadang-kadang tuh pedagang cuman udah ya mas kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang tuh. Muka meyakinkan, ternyata maling. Iya, padahal nge-scan apa gitu kan, terus pura-pura udah ya gitu mas, udah ya mas, atau misalkan dia pernah nge-screenshot bayar apa gitu terkesan udah ya mas, jadi oh mas ya, oh iya makasih ya, gitu-gitu aja udah. Tapi mungkin buat para kaum istri ya lebih suka uang tunai. Karena kalau suami udah pulang dia suka ngerogoh kantongnya sembari nyuci. Wih, ada duit sisa nih. Bener gak? Bener Iya kan? Wahai para istri, gue kangen nih ada uang tunai yang ketinggalan di saku suami gue. Jadi biasanya kan zaman dulu tuh sering tuh nyuci baju, nemuin uang 100.000 di kantong papa, ambil lah simpen. Tapi selain istri juga ini ya, pegawai-pegawai di laundry juga kehilangan gitu ya. Karena kan mereka kan yang nyuci, kadang-kadang kita malas nyuci ya, kita taruhnya di laundry gitu. Nah dia kan otomatis kayak ngerogoh gitu ada. Tapi kadang-kadang pernah nge-laundry gitu, ketinggalan lah uang. Ditaruh tuh uangnya di dalam plastik si laundryannya. Oh, jujur banget ya. Si ya? nominal yang ketinggalannya itu gitu di benar-benar ditaruh gitu. Nih, terus ditulis nih, Mas ketinggalan nih uang gitu-gitu. Oh, dilaporin. Kejujurannya perlu mendapatkan penghargaan itu. Keren sih, keren. Atau mungkin juga dengan memiliki mindset yang lain, terlalu kecil, ngapain gue bikin dosa kalau cuma receh. Udah gitu ketinggalannya 1.000 lagi kan. 1.000 gitu loh. Kalau mau nyatu tuh langsung yang 1M. Bukan 1M kecil, 1T gitu kan. Kok jadi kayak nyindir siapa gitu ya. Cuma 1.000 lah ini. Aduh, 1.000 bikin dosa katanya gitu kan. Ngomong yang berapa ratus T gitu kan. Iya. Dalam gak tuh? Itu kayak dosanya sama nih. Dosanya sama. Terus misalkan mungkin ada hal-hal yang kita kangenin juga nih. Tanpa uang tunai. Wih, ada kolam. Pengen balik ke sini lagi mau lempar koin. Ya kagak ada koin ya. Koin ya, betul. Iya. Oke, nah kalau tadi ya kita udah ngebahas masalah uang tunai dan non tunai. Iya, yang menjadi trending juga di hari ini nih. Iya, kita juga sekarang pengen masuk ke bola nih, kesukaannya Mas Rendra nih. Bahas dong Mas Rendra, bola Indonesia versus Jepang. Evelyn nonton gak semalam? Enggak, semalam gue dikejar deadline. Ya, tapi tahu beritanya. Coba kita ceritain dong. Jadi Indonesia tuh kemarin menjalani laga terakhirnya di fase kualifikasi Piala Dunia zona Asia di grup C. Oh, gue cuman update-nya ini doang. Dapat jam Rolex. Oh, itu kan sebelumnya hasil kemenangan kita lawan Cina. Akhirnya Pak Presiden Prabowo menghadiahi menggunakan uang pribadinya gitu. Nah kemarin itu Indonesia menjalani laga terakhirnya kontra Jepang. Memang kita kebobolannya tuh setengah lusin lah, 6-0. Banyak ya? Banyak. Tapi hasil itu tuh gak ngaruhin. Indonesia tetap lolos ke ronde keempat. Tapi ke ronde 4 gak ke langsung lah. Jadi yang langsung itu baru Jepang di grup C ini. Karena si Australia dan Arab Saudi itu akan bertanding nih malam ini. Tapi syaratnya Arab Saudi ini pun kalaupun menang harus menang sekitar 5-8-0 gitu untuk otomatis lolos. Karena udah main ya? Berapa? Udah main. Australia menang ya? Tuh. Lolos ke Piala Dunia. Bahkan Arab Saudi nih akhirnya yang menemani Indonesia di grup C untuk ke fase ronde 4. Oke. Nah di ronde 4 ini Indonesia tuh ketemu Qatar, ketemu Oman, ketemu Irak, Uni Emirat Arab yang akan jadi lawan-lawan Indonesia tuh. Nanti akan diundi sekitar bulan Juli. Bertandingnya baru di bulan Oktober nanti. Nah nanti peringkat 1 itu di ronde 4 akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Peringkat 2-nya akan lanjut ke babak playoff berikutnya. Jagoannya siapa Mas kalau kamu? Ya tetap Indonesia ya kan, karena Indonesia ini ketemu tim-tim Timur Tengah nih otomatis nih. Jadi kalau secara statistik sih emang Indonesia kalau ketemu tim-tim Timur Tengah masih bisa ngelawan lah. Oke. Jadi
Indonesia sih masih berpotensi ya, tergantung siapa lawannya. Kalau ketemu Arab Saudi lagi ya kita udah ketemu 2 kali di fase grup C. Irak kita juga udah sering ketemu di Piala Asia, di kualifikasi, di mana-mana itu kita sering ketemu. Jadi kalau negara-negara Timur Tengah ya masih bisa lah kita. Masih bisa, amin. Dicicil-cicil dulu ya. Betul. Dari Timur Tengah ntar lama-lama naik. Welcome. Apalagi selamat datang. Kemarin habis di ospek kan sama Jepang. Jadi kita bisa tahu nih sampai sejauh mana kekuatan kita untuk menghadapi ronde keempat gitu. Jadi kan dikasih yang paling beratnya dulu kan. Betul. Jadi supaya ada evaluasi terus. Ini kayaknya udah gak sabar ya. Apa langsung aja bertiga kita? Di sini. Welcome Eco. Mantap. Akhirnya Bung Eco datang. Bung Eco udah datang, sini dong. Kita mau break sini. Kita bareng-bareng yuk. Break, Oke, Detikers, kita akan kembali sesaat lagi nih udah ada Eco. Iya. Tolong coba dibikin waktunya masuk ke break. saya pamit. Tunggu pamitnya nanti aja abis break. Host utamanya sudah datang, jadi saya harus pamit nih. Soalnya kursi cuma ada 2, gak apa-apa, emang harus digituin, kita sikat aja. Pressure ya. Pressure, emang sengaja kita bikin malu aja nih. Pokoknya Detikers jangan kemana-mana, abis ini kita balik lagi. Jangan lupa tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome Eco. Kemana aja? Gila, hari ini macetnya luar biasa. Oh, macet. Kira kamu ketiduran. Enggak, terus hujan di luar. Jadi kayak, ngerti kan? Kayak mau gak kalau gue julid? Apa tuh? Udah berapa lama tinggal di Jakarta baru tahu Jakarta macet? Ya enggak, maksudnya ini lebih dari itu gitu loh. Lebih dari itu? Lebih dari itu. Kalau gue mau julid, sejak kapan kamu tinggal di Jakarta gak macet? Enggak sih, acaranya ngaret sebelumnya. Lu jangan kebanyakan bohong deh. Enggak, tapi beneran pas gue tadi on the way ke sini akhirnya gue naik Gojek kan biar cepet kan. Enggak, lu gak kehujanan, bohong lagi kan lu. Lu lihat jaket lagi gue nih, tuh. bajunya kering nih, rambut masih kan kece baju dari nih. wardrobe. Tapi tadi begitu lu nyampe ke sini, ada tukang parkir gak di luar? Kalau tukang parkir liar sih banyak ya. Banyak. Apalagi sejalan-jalan tendean itu kan banyak kan. Kayak di sebelah gedung kita deh nih. Iya. Banyak. Nah, makanya gue juga akhirnya sempat mikir gitu sih. Kayak ini cikal bakal hadirnya tukang-tukang parkir liar ini tuh gimana gitu ya. Kalau dulu ketika di Jakarta gitu ya, waktu pemerintahannya Gubernur Bapak Basuki Cahayapurnama, itu kan diberantas abis ya. Yep. Pungli-pungli juru parkir apa segala macam itu diberantas abis. Tapi setelah beliau lengser gitu kan, ya hadir lagi. Ada lagi. Jadi sementara ya, tidak selamanya. Doang. Nah, kita ngomonginnya dulu di Jakarta itu banyak jukir-jukir liar kan. Nah, Betul. sekarang nih lagi ada yang hype juga nih. Apa tapi tuh? di Surabaya. Wah. Nah, kita juga ada lagi polemik juru parkir liar di Kota Pahlawan. Nah, untuk itu kita sudah ada Mas Denza, redaktur Detik Jatim. Halo, selamat sore Mas Denza. Selamat sore Mas Denza, apa kabar? Selamat sore Kak Evelyn, Kak Eco. Halo. Mas Denza di Surabaya nih panas apa hujan nih Mas? Sekarang lagi landai sih Mas, gak terlalu panas juga gak terlalu adem gitu ya. Wah, mukjizat tuh ya di Surabaya adem ya. Kalau Jakarta tadi hujan justru malah agak aneh sih ya nggak sih Mas Denza, maksudnya ini tuh mestinya masuk dalam musim bukan musim hujan. Iya. Ini benar-benar global warming ya. Ini Iya, intermezzo sedikit. Apa? Kalau kata BMKG sekarang itu kita lagi di fase yang namanya musim kemarau basah. Meaning kemarau tapi basah. Iya, Apa benar. Jadi kemarau basah itu kayak ya sebetulnya musimnya kemarau tapi ada curah hujannya aja. Oke. Paham ya? Cuaca panas tapi ada curah hujan ya. Iya. Mas Denza ngerti nggak maksudnya Eco? Tapi itu bukan kata gue, itu kata BMKG. Oke, ya udah kita setujuin aja. Nah, tapi kalau ngomongin soal yang basah-basah ini kayaknya memang jukir-jukir ini mungkin melihat adanya lahan basah kali ya Mas Denza ya. Makanya betul. Nah, so far gimana nih Mas sampai ini menimbulkan polemik. Emang separah itu ya? Banyak jukir-jukir liar di Kota Pahlawan. Maksudnya di Jakarta kita juga banyak ya. Tapi ini sampai Pak Gubernur, Pak Wali Kota aja sampai turun tangan. Emang separah apa sih Pak? Halo? Betul, jadi di Surabaya itu sebenarnya masalah jukir liar di Surabaya
memang sudah cukup lama sih dirasakan sama masyarakat ya. Ya. Jadi di banyak lokasi di Surabaya, termasuk di tempat-tempat wisata, kemudian di toko swalayan juga itu agak sedikit bingung jadinya masyarakat itu dengan adanya jukir-jukir yang tidak resmi gitu ya dari pemerintah. Sementara pemerintah sendiri kan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah menyediakan tuh jukir-jukir yang memang resmi, yang mereka dibekali karcis yang resmi, kemudian bayarnya jelas gitu ya, ada tarif yang sudah standar sesuai dengan perda. Nah ini jukir-jukir liar itu kadang praktiknya memang mereka kadang ketok tarif tuh. Nah di tempat-tempat seperti di mana KBS ya, Kebun Binatang Surabaya itu di 2024 itu sempat rame, beberapa kali di warga itu digetok harga, jadi sampai 35.000 sekali parkir untuk mobil. 35.000 itu di Kebun Binatang Surabaya tuh, Mas? Kebun Binatang Surabaya. Jadi ada parkir resminya, tapi ada jukir liar yang kemudian mengarahkan untuk pengendara mobil yang atau pengunjung yang naik mobil itu parkirnya di tempat lain. Alasannya di dalam sudah penuh. Seperti itulah praktik-praktiknya. Nah, dibikin jadi sekarang, bisnis ya? Betul. Jadi benar-benar basah ya bagi mereka gitu ya, lahan-lahan yang memang ada tempat keramaian. Nah sekarang yang jadi perhatian Pemkot Surabaya memang di toko swalayan atau di minimarket gitu ya. Nah ini Wali Kota Eri Cahyadi saat ini sedang gencar turun ke lapangan untuk melakukan sidak ke sejumlah minimarket yang ada di Surabaya untuk mengecek. Karena ternyata ada perda yang sudah mengatur bahwa minimarket di Surabaya itu seharusnya sudah menyediakan jukir yang resmi dari minimarketnya. Jadi memang dari toko swalayan itu diwajibkan untuk menyediakan juru parkir mereka sendiri, bukan dari jukir liar lagi gitu. Yeah. Yang kemudian ini jadi jaminan bahwa jukir resmi ini tidak menarik tarif kepada pengunjung toko modern. Karena bingungnya masyarakat itu gini, di beberapa toko modern di Surabaya itu, di minimarket itu sudah ada tulisan tuh, bebas parkir, tapi tetap aja kalau mereka habis belanja, keluar terus naik motornya gitu, tetap ada yang kemudian deketin gitu ya. Ya seolah-olah mereka mau nagih gitu. Akhirnya terpaksa bayar 2.000 atau 3.000 atau berapa gitu. Nah itu yang kemudian jadi perhatian Pemkot Surabaya karena banyak warga yang menurut Wali Kota Eri Cahyadi mengeluhkan soal ini, jukir liar yang ada di minimarket. Ini kan banyak warga yang mengeluh tentang jukir liar. Memangnya memberikan dampak apa sih pada minimarket tersebut? Apakah jadi pelanggannya kayak berkurang atau gimana? Nah, jadi aksinya Pemkot saat ini ke toko swalayan itu sebenarnya bukan tanpa dasar cuman sekedar mau menertibkan jukir liar gitu enggak. Tapi ini ada sekaliannya gitu ya. Pemkot sekalian menertibkan pihak minimarket sendiri supaya mengajukan memenuhi peraturan daerah gitu. Karena sudah ada perda tentang perparkiran di Surabaya, Perda 3 tahun 2018. Yang itu memang diatur minimarket atau toko modern itu diwajibkan menyediakan jukir resmi atau jukir yang memang di-hire atau dipekerjakan oleh minimarket itu ya. Jadi Mas sudah Denza, ada seperti itu. Ya. Kan itu tadi, sorry tadi ya kepotong ya. Kan tadi katanya kalau ada minimarket yang tidak punya jukir resmi gitu kan, sama Pak Eri Cahyadi ini kan langsung ditertibkan gitu ya atau disegel gitu minimarketnya. Nah ini bagaimana sebagai pelaku usaha di sana Mas? Apakah ada tanggapan mengenai keresahan dari pelaku usaha mengenai jukir-jukir ini atau gimana nih Mas? Betul, jadi ngomong soal dampak tadi, kemarin reporter kami di Surabaya sudah menemui salah satu pengelola toko modern atau minimarket ya, dan mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkot ini penyegelan. Sebenarnya yang disegel itu kan cuma lahan parkirnya aja oleh Pemkot. Jadi lahan parkirnya itu kemudian dipasangi seperti besi terus dipolis Satpol PP lain gitu ya. Jadi dipasangi garis Satpol PP sehingga pengunjung nggak bisa parkir di situ. Otomatis akhirnya kan minimarketnya itu terdampak secara pemasukan ya. Jadi akhirnya jadi sepi, kemudian tidak banyak pengunjung yang datang karena mereka terkendala parkir gitu kan. Nah ini yang kemudian, cuman gini, mereka sendiri tidak bisa menolak ini ya, karena sudah ada surat peringatan yang dikirimkan oleh Pemkot.
sejak beberapa waktu lalu. Mengingatkan lagi tentang perda tadi yang saya bilang, bahwa ada perda nomor 3 tahun 2018 yang mewajibkan semua pemilik usaha termasuk toko swalayan itu menyediakan juru parkir resmi. Dan itu ternyata di Surabaya temuannya wali kota itu masih banyak yang belum. Jadi akhirnya per hari ini sudah ada 46 minimarket di Surabaya yang disegel, khususnya tempat parkirnya. Nah ini banyak yang sebetulnya menyanggupi atau menolak nih justru nih Mas Denza dengan arahan tersebut. Ya, jadi mereka seperti tidak punya pilihan ya. Cuman kami ini sedang berupaya untuk menghubungi teman-teman dari Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk DPD Jatim ya, tapi belum ada tanggapan. Jadi kami perlu sebenarnya untuk meminta respon dari mereka, cuman sayangnya masih belum ada tanggapan dari ketuanya gitu. Tapi sejauh ini ya beberapa pengusaha yang kemarin kemudian lahan parkirnya disegel ya mereka hanya bisa menepati atau berupaya untuk memenuhi apa yang diminta oleh wali kota untuk menyediakan juru parkir resmi. Nah ini kan sebenarnya lagi ditertibkan nih para jukir liar. Nah sebenarnya para jukir liar itu nantinya akan diberikan penyuluhan kah supaya menjadi jukir yang resmi atau kayak ya udah deh diusir dulu untuk sementara waktu atau gimana nih ke depannya, Mas Denza? Betul, jadi keberadaan mereka ini kan kita juga masih belum sampai sejauh itu menelusurinya ya. Apakah mereka ini adalah warga sekitar? Biasanya kan yang terjadi adalah warga sekitar lokasi tempat mereka biasanya bekerja jadi juru parkir gitu ya. Benar. Tapi ada juga ternyata kasusnya mereka bukan dari warga sekitar gitu. Nah yang kemarin kita temui toko modern yang kemudian sempat disegel, mereka menyatakan bahwa sudah menyediakan, sudah meng-hire warga sekitar untuk dijadikan jukir resmi. Saya nggak tahu persisnya bagaimana, apakah si jukir resmi tadi itu memang tadinya jukir liar gitu ya. Itu kan yang jadi persoalan gitu ya. Tapi Pemkot sendiri sudah mengantisipasi itu karena informasinya ada semacam paguyupannya gitu atau komunitas para jukir liar ini yang kemudian mendistribusikan orang-orang ini ke lokasi-lokasi yang strategis tadi, yang basah itu tadi untuk. Nah inilah yang kemudian mau dilawan oleh Pemkot Surabaya supaya mereka tidak lagi praktik di tempat-tempat yang memang sudah bayar pajak parkir kepada Pemkot. Gitu. Kalau misalnya nih Mas Denza ya, kalau si jukir-jukir liar ini kan udah diberantas nih sekarang. Terus mereka nih akhirnya kayak datang lagi nih ke lokasi mereka biasa menjadi juru parkir. Itu gimana tuh? Apakah kemungkinannya ada atau gimana nih Mas? Ya betul. Dan ini baru-baru ini hari ini tadi reporter sudah konfirmasi juga tentang itu ya. Mengenai potensi adanya turunan dari masalah setelah ada penertiban jukir liar ini. Dan Wali Kota Eri Cahyadi menceritakan bahwa ternyata kemarin hari Kamis lalu berarti ya, itu ada minimarket yang memang sudah memasang atau meng-hire jukir resmi, itu justru didatangi oleh beberapa orang yang itu terindikasi mereka adalah jukir-jukir liar tadi yang kemudian melakukan intimidasi kepada si jukir resmi tadi untuk menyerahkan lahannya, jadi mengakui bahwa ini lahan saya dulu. Nah ini kemudian dilaporkan kepada camat setempat, camatnya kemudian meneruskan kepada wali kota kemudian meneruskan kepada Polrestabes Surabaya. Ya, kepolisian kemudian menurut Eri Cahyadi sudah melakukan tindakan dengan memerintahkan Kapolsek setempat untuk meringkus orang-orang yang melakukan intimidasi itu. Jadi ini semacam sudah pernyataan perang gitu ya dari wali kota Surabaya bahwa kalau ada jukir liar yang kemudian berafiliasi dengan oknum atau yang mungkin bendera ormas dan lain-lain itu wali kota Surabaya sudah menyatakan bahwa ini akan diberantas. Premanisme juga akan diberantas. Gitu. Amin. Semoga diberantas beneran ya. Maksudnya kan ini kan lagi ditertipin. Itu bikin resah loh itu. Iya, udah ditertipin jukir liar. Tiba-tiba dia datengin ormas. Kan juga jadi males juga ya. Nah. Terus kalau ini fokusinnya
jukir liar doang, ormasnya kan sama aja. Cuman ini kan planningnya juga ormas tersebut premanisme juga akan dibubarkan juga. Nah, sama seperti yang tadi Mas Denza sempat bilang gitu ya, malah jukir-jukir liar ini malah bukan dari warga setempat gitu ya Mas ya. Tapi justru ada komunitas atau ormas yang mengatur jukir-jukir ini untuk mereka mengambil alih apa ya, tempat usaha gitu mungkin bisa dibilang ya Mas ya. Nah, apakah ini lahan untuk itu. Nah, apakah ini di kemudian hari akan menjadi sebuah masalah nih Mas Denza, secara ini ada yang ngatur nih sebetulnya gitu, kayak lu di minimarket A ya, lu di minimarket B gitu kan, itu jadinya kayak sebuah udah ada mappingnya gitu ya bisa dibilang. Betul. Tahu nggak kenapa bukan warga setempat? Tahu Pak Mas Denza tahu nggak kenapa bukan warga setempat yang jadi jukir resminya? Kenapa tuh? Karena rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah. Nah, tapi itu sudah jadi atensi dari wali kota juga sih, dan wali kota sudah menggandeng, sudah berkomitmen untuk memberantas tadi bersama pihak kepolisian dan TNI. Jadi sudah ada backingnya nih. Jadi TNI dan Polri sudah mendukung penuh upaya untuk pemberantasan jukir liar yang sekaligus berafiliasi mungkin dengan premanisme atau ormas gitu ya. Jadi ini akan secara terus-menerus dilakukan. Jadi sebenarnya kalau Walkot RI bilangnya hari ini tadi, nggak cuma minimarket kok yang mau ditertibkan soal izin dan juga penyediaan jukir tadi, tapi juga tempat-tempat usaha lain yang ada di Surabaya yang menurutnya juga masih banyak belum mematuhi peraturan tentang parkiran tadi. Oke. Jadi sebenarnya ya Eco, ini mulai ditertibkan karena pada awalnya tuh kayak banyak yang dipalak-palakin ya. Iya. Maksudnya di depan udah bayar parkir, di dalam dimintain lagi. Betul. 35.000 gitu. 35.000 sih banyak sih. Yang pengusaha. Ya itu aku jadi inget deh zaman dulu nih. Sekarang udah enggak ya. Iya. Dulu tuh kalau di Jakarta Mas, masuk GBK udah bayar di depan. Nanti pas mau masuk ke parkirannya tuh juga ada tukang palaknya juga. Tapi itu udah dulu banget tuh. Iya. Sekarang udah gua enggak ada. Gue gak inget malah. Maksudnya gue tua? Enggak, maksudnya sebelum dipugar kan Iya, waktu itu bener, kan. Bener. Iya. Dulu tuh pas aku masih jadi model, kan sering tuh show di JCC. Udah bayar parkir di depan, dulu masih gak ngerti. Begitu masuk ke dalam, langsung disamperin. Tahu dong, jukir-jukir gitu. Kayak main sulap, Bo. Parkir sendiri tiba-tiba muncul. Kayak ninja. Muncul gitu ya. Minta duit. Terus kalau kita gak mau, was-was. Ya? Apa tuh? Kalau di sini disebutnya ninja, jadi bener Mas. Ya tiba-tiba muncul. Untung sekarang udah gak ada. Itu emang resah sih, aku aja juga pribadi resah. Di depan udah bayar, tiba-tiba di dalam minta dicatut. Udah gak inget sih berapa, 35.000 sih gede sih. Kayak jelangkung ya. Pergi tadi datang tadi jemput, pulang tadi antar gitu kan. Iya ya. Misalkan kadang juga gini, udah parkir sendiri, mana parkirnya susah. Begitu keluar gampang, muncul dia kan kesel kan. Kan kesel jadinya kita nih. Ini kayak suara netizen ya, Evelyn ya. Suara netizen, jadi kesimpulannya gimana tuh Eco? Ya iya, karena memang itu jujur agak ngeselin sih Mas Denza ya. Tapi harapan kita sendiri setelah nanti ini Pak Wali Kota, Pak Eri juga langsung turun tangan gitu ya. Apalagi juga sudah di backing gitu ya. Dengan polisi, TNI gitu, apakah harapannya nanti akan meluas nih Mas Denza, nggak cuma di wilayah kota Surabaya, tapi juga mungkin meluas ke wilayah-wilayah lain yang ada di Jawa Timur atau gimana nih Mas? Ya betul, sebenarnya ini juga jadi presiden yang baik ya mestinya kalau ini berhasil kemudian memberantas jukir liar, karena kita seringkali di Jatim juga menemukan kasus-kasus serupa, tidak hanya di toko modern atau di tempat wisata ya. Bahkan di daerah lain, misalnya di tempat wisata seperti di Lumajang itu kan ada Gunung Semeru, kemudian ada air terjun yang cukup ikonik, itu jadi di sana bayar parkirnya atau masuknya itu juga di awal masuk itu sudah bayar retribusi untuk tiket masuk, di dalam ditarik lagi belum bayar parkirnya, jadi itu sudah berlipat-lipat, dan itu tidak hanya terjadi di 1-2 lokasi, dan ini mungkin bisa jadi istilahnya contoh baik supaya pemerintah daerah lain itu punya goodwill untuk melakukan ini juga, supaya jadinya tenanglah pengunjung di tempat wisata maupun tempat belanja itu supaya bisa lebih tenang lah belanjanya.
ke wisatanya gitu. Tadi kan sebenarnya juga ada beberapa tempat yang akhirnya disegel, yang ada Betul. kalau disegel jadi nggak laku dong, ada yang belanja. Iya, Rugi. makanya. Iya. Penyegelan Jadi ini. itu kalau yang disegel. Yang disegel itu memang sebenarnya karena pertama peringatan aja, cuma lahan parkirnya aja. Tapi ada minimarket yang memang disegel minimarketnya, jadi dilarang dibuka. Itu karena mereka melanggar lahan parkir yang sudah disewa oleh si toko modern itu disewakan lagi kepada UMKM untuk dijadikan tempat berjualan gitu. Nah ini yang itu kemudian nggak boleh ya? Iya, jadi itu ada aturan di dalam Perwali Surabaya, Peraturan Wali Kota Surabaya yang tidak mengizinkan seperti itu. Jadi tempat parkir kalau memang fungsinya adalah parkir ya memang harusnya untuk parkir. Tapi ini disewakan kembali ke orang lain dan sewanya itu kan lumayan ya. Jadi sampai 800.000 ke atas dalam waktu 1 bulan atau berapa itu ya? 8 juta atau berapa Aku ya? tahu Saya tuh lupa. disewakannya kayak ke tukang gorengan ya. Iya, Tukang biasanya gorengan, gitu. tukang Betul, martabak. betul. Iya, benar. Nah itu yang kemudian membuat si Wali Kota Eri marah gitu. Kenapa kok ini yang tadinya ngomongnya dipakai untuk parkir tapi disewakan untuk tempat usaha bagi UMKM yang itu mungkin mereka sendiri juga. Nah kalau Eri kemarin bilangnya kalau itu gratis saya nggak masalah gitu katanya Wali Kota saya. Jadi disewakan boleh tempat parkir itu, bukan disewakan, dipinjamkan gitu ya ke UMKM untuk berjualan, tapi jangan ditarik sewa gitu. Gratis. Oh iya. Inginnya Emang Eri kalau seperti itu. dipinjamkan sih harusnya nggak perlu bayar gitu ya. Kecuali Nggak judulnya perlu bayar, ya, disewakan ya Mas Denza ya. Nah betul, kalau disewakan itu yang kemudian sampai akhirnya izinnya terancam mau dicabut minimarketnya. I see. Nah ini aku juga dengar kabar katanya kalau Pak Eri ini siap mencopot para pejabat kalau masalah parkir ini tidak tuntas sampai tanggal 17 Agustus. Ini benar apa enggak nih Mas Denza? Betul. Ya betul, itu sudah ada ultimatum dari sejak beberapa hari yang lalu ya. Memang targetnya Eri Cahyadi itu 17 Agustus atau pada hari kemerdekaan itu sudah beres, sudah bersih semua. Juru parkir liar yang ada di Surabaya sebisa mungkin sudah tidak punya ruang atau tidak punya tempat lagi gitu kan. Nah ini kalau ultimatumnya kemarin kalau nggak bisa 17 Agustus itu bersih dan minimarket atau toko modern itu tidak menyediakan juki resmi, Kepala Dinas Perhubungannya yang harus mengundurkan diri. Oh wow. Tegas ya. Tegas ya. Kalau Wali Kota Eri Cahyadi itu menerapkannya memang semacam perjanjian gitu ya dengan kepala dinas yang ada di Pemkot. Jadi itu sudah ada perjanjian tertulisnya ditandatangani begitu dan jadinya memang kalau ini tidak beres ya saya mengundurkan diri. Baiklah. Oke baik, terima kasih Mas Denza untuk waktunya. Terima kasih banyak. Dan silakan nih abis ini mau ngapain lagi nih Mas Denza? Mau lanjut apa lagi nih Mas Denza? Ini lagi rame ini ayahnya Farel Prayoga yang dulu sempat nyanyi di istana itu. Oh iya terkait judul ya Mas ya. Judul betul. Oke. Baiklah Mas Denza, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Terima kasih ya Evelyn. Nah, oke itu dia Detikers tentang polemik juru parkir liar di Kota Pahlawan. Semoga langsung dituntaskan semuanya menjadi jukir-jukir resmi ya. Dan kalau nggak udah ditindak tegas tuh. Nanti 17 Agustus bakal diberikan sanksi untuk para pejabatnya yang tidak mengikuti aturan tersebut. Enggak satu Evelyn. Apa? Ini yang kayak gini, yang tegas-tegas gini, ini biasanya lahirnya dari Surabaya. Kayak waktu Bu Risma gitu kan, itu kan tegas sekali kan dengan peraturan-peraturannya gitu kan. Kemudian Pak Eri sekarang, kemarin Ibu Hovifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur, dia itu yang menghapuskan ibaratnya kualifikasi kalau kerja itu harus ada batas umurnya. Itu sama beliau dihapuskan di Jawa Timur. Sehingga sekarang sama Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya untuk pencari kerja itu kualifikasi umur dihapuskan secara nasional. Itu semuanya lahir di Jawa Timur. Berarti buat kalian para single ladies kalau mau cari pasangan hidup carilah orang Surabaya karena udah pasti tegas. Oke, Detikers kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kembali
lagi di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Aduh, gimana nih kabarnya Eco? Sudah lama kita tidak berjumpa nih Eco. Iya, terakhir kita siaran lagi berdua ya waktu itu ya? Yes, lagi sering banget ya sama lo. Iya, alhamdulillah ya. Iya, dan tau gak sih akhir-akhir ini yang gue tuh berasa ya baik banget orangnya tuh yang batuk. Nah itulah yang lebih meresahkan menurut gue daripada juru-juru parkir liar yang ada di masyarakat sekarang. Karena yang ini gak kelihatan yang bikin resah. Kalau jukir liar itu kan terlihat. Kalau yang tidak terlihat itu, aduh, mengingatkan aku zaman dulu. Nah, COVID. Kalau misalnya kemarin kita bisa flashback ke beberapa tahun terakhir gitu ya, Detikers, mungkin ada dari lo yang gak ingin mengulang masa-masa ketika pandemi COVID-19 melanda satu dunia gitu banget. Kan. Bahkan kalau bisa gak tuh tahun 2020 sampai 2021 diilangin aja dari memori kita, karena mungkin mostly banyakan yang buruk, right? Benar, tapi jujur ya waktu pas kita di tahun pertama tuh, bukan tahun pertama deh, bulan pertama, buruan deh cepet berakhir, gue empet banget. Sampai akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Lanjut. Lanjut setahun, 2 tahun. Terus akhirnya ya udahlah, mulai COVID mulai hilang lah ya. Betul. Kita benar-benar pengen cepet-cepet kabur dari masa-masa itu. Karena benar-benar PPKM, pelan-pelan kantong menipis. Tapi ternyata jujur ya Eco, banyak hal-hal baik yang bisa gue petik. Karena maksudnya semenjak pandemi itu gue jadi sadar betapa pentingnya berolahraga. Betul. Ada hal-hal tertentu yang bikin gue kangen gitu loh. Kalau lu ada yang lu kangenin gak? Kalau gue yang gue notice gitu dari pandemi COVID-19 itu adalah akhirnya gue ngerti nih makna dari lagu Keluarga Cemara. Apa tuh? Kalau harta yang paling berharga adalah keluarga. Yes, itu emang benar. Iya kan? Jadi Ini ketahuan nih ya, Eco suka melupakan keluarga. Kalau gue sih udah sadar harta yang paling berharga adalah keluarga. Terus enggak, maksudnya jadi bondingnya tuh lebih dapat lagi. Bondingnya lebih dapat lagi. Karena kita ketika social distancing, PPKM, PSBB, ya kita di rumah. Gitu ini kan. ketahuan nih, ini anak gak pernah ada di rumah nih. Kalau gue sih udah sadar nih. Oke, di depan kita udah ada Mas Uyung. Mas Uyung, apa kabar? Redaktur pelaksana dari Detik. Gimana Mas Uyung? Anda sempat tercolek gak tadi dengan kata-kata keluarga cemara? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kalau gue sih selalu menyadari harta yang paling berharga itu keluarga. Makanya dia kenapa tercolek banget ya? Kalau iya, karena gue memang di rumah tuh jarang gitu ya. Tapi ketika pandemi COVID-19 itu adalah waktu dimana gue sama keluarga itu jadi lebih dekat, lebih bonding gitu loh Mas. Nah kan sekarang nih belakangan COVID itu lagi naik lagi nih. Apalagi di beberapa negara tetangga kita kayak Hong Kong, Thailand, Malaysia, Singapura. Dan ini kabarnya ada varian baru Mas Uyung. Varian apa nih yang harus kita tahu nih? Banyak varian baru itu akan selalu muncul terus sih, karena ya memang nature-nya patogen itu dia kan numpang hidup ke inangnya gitu. Dalam hal ini manusia. Ya. Untuk bisa hidup, untuk dia bisa hidup, inangnya harus hidup. Otomatis dia akan menyesuaikan diri. Kalau misalnya keberadaan dia membahayakan inangnya, dia akan menyesuaikan diri untuk semakin gimana caranya dia bisa numpang hidup, yang ditumpangin juga nggak juga survive gitu loh. Nah ini akan pada akhirnya sih akan terus bermutasi mencari titik keseimbangan gitulah kasarannya kayak gitu. Jadi varian baru akan selalu muncul sih sebenarnya. Nggak ada yang mengejutkan sebenarnya ketika ada. Tapi Eco, lo pernah kena gak sih? Kena gue. Lo kena? Yang mana? Gue tahun 2021 ya kalau gak salah. 2021? Oh awal-awal. Oh Omikron nih, gue tahun berapa itu? Omikron itu yang terakhir sih yang udah menjelang itu. Soalnya gue juga kena Omikron. Waktu itu gara-gara gue inget banget itu lagi Valentine 2 tahun lalu berarti 2023 tuh. Hari Valentine gue mau vaksin, pulang gue nemuin suster gue udah kejang-kejang, bukan kejang pokoknya sakit lah, meriang gitu loh. Langsung nyamber lah ke gue, akhirnya H+2 dan gue bawa dia buat swab sama mobil. Laki gue udah bilang, kamu ngapain bawa dia semobil, nanti kamu kena loh. Enggak, gue kuat. Kena. Langsung H+2 kena. Abis suntik kan rentan tuh, depan gue kena. Padahal gue yang selalu paling sombong. Tiap kali ya, gue selama ini kayak cheating COVID. Gue sering loh, depan gue itu positif COVID. Abis gue ketemu, gak pernah kena. Bahkan gue pernah si pede tuh ya. Gue pede dan gue ngerasa ini kayaknya efek karena gue berolahraga deh. Bahkan gue sempet jalan-jalan ke Turki. Sebelah gue COVID, Bo. Sampai gue pulang gak kena. Ya Semua tuh sering banget. Ini si Evelyn ya. Gue yakin lu kena COVID. Karena kemarin kita 2 minggu di Turki. Semua pada COVID. Lu pasti kena.
Gue sampai cek bolak-balik kagak. Dan gue akhirnya kesombongan gue berakhir pada saat gue vaksin. Terus bantuin suster gue. Kena deh. Kita udah kena, dia udah kena. Mas Uyung belum kena. Belum Mas. Belum pernah kena. Belum pernah terkonfirmasi kena Mas. Pada satu titik mungkin terinfeksi mungkin iya. Tapi mungkin tidak bergejala sehingga saya tidak periksa kayak gitu bisa saja. Pas periksa kebetulan malah pas enggak gitu kan bisa aja kan. Tapi mungkin Mas Uyung belum pernah periksa terus karena pernah ada masanya satu rumah itu positif semua. Nah kebetulan yang negatif cuma aku. Wah. Hebat banget. Susuknya apa Mas? Lu harus belajar sama dia nih. Susuknya apa? Ya itu dia. Enggak tahu, belum ketahuan. belum copot. Gue baru mau jumawa, ada yang lebih sombong lagi belum pernah kena. Uyung gak pernah kena, ya ampun. Tapi ini yang paling diincar gak sih? Iya. Bokap gue pun sama adik gue itu nggak kena. Sebenarnya memang ada beberapa orang sih hebat sih antara nggak pernah ngecek atau sebenarnya udah kena tapi kita belum terkonfirmasi atau ya simply hoki aja ya Mas ya. Udah nggak apa-apa. Tapi Mas Uyung mukanya langsung mikir banget deh, dia langsung kayak apa nih yang perlu kita waspadai mengenai varian COVID Nimbus? Ya sama sih sebenarnya ya Nimbus itu kan sebenarnya bukan varian baru juga sih, itu masih Omicron sebenarnya, subvarian. Lebih tepatnya subvarian gitu. Nimbus itu sendiri juga bukan penamaan resmi dari WHO, itu cuma sebutan dari para ilmuwan gitu untuk memudahkan sosialisasi gitu kan. Kalau misalnya disebutkan nama aslinya NB181 segala macam kan susah diingat kan. Nah, dicari yang paling mudah gitu kan. Nimbus. Kenapa kok Nimbus? Kita juga nggak tahu karena tidak konsisten dengan penamaan sebelumnya kan biasanya menggunakan alfabet kan. Nah, ketika alfabet habis ke alfabet Yunani itu kan cuma berapa sih 20 sekian gitu kan. Ketika habis sebenarnya belum pernah ada nama baru lagi karena dulu sempat diusulkan penamaan pakai nama zodiak atau apalah gitu. Nama zodiak agak repot ya. Tapi akhirnya karena ya pada akhirnya kan selalu bermutasi kan. Kalau semuanya dikasih nama kayak susah juga. Nah, akhirnya ngasih nama sendiri. Nah, untuk yang ini itu dikasih nama Nimbus. Sejarahnya kenapa kita nggak tahu, tapi yang pasti Nimbus itu kan kita taunya ini ya awan hujan gitu atau kan, tipe sepatu. Anak lari jokesnya Nimbus ya. Kalau ini lebih terkait ke awan karena cepat hilang terkait dengan spike-nya yang banyak gitu, jadi akan mempengaruhi sifatnya jadi lebih mudah menular gitu katanya. Aku baru mikir kenapa dikasih nama Nimbus karena kayak awan cepet hilang. Ternyata karena cepet nyebar. All around us kan. Awan hujan kan, maksudnya pasti ada sesuatu yang berbeda gitu. Ini kan so far udah ada 22 negara yang terpapar nih ya. Kalau di terakhir aku ngecek di GSAID itu lembaga yang mencatat ini kan sequencing kayak gitu, ada berapa ya? Ya 22 itu pertengahan Mei itu, jadi udah lebih dari itu sih. Nah, so far gimana nih di Indonesia? Indonesia sih belum ada laporan varian itu, subvarian itu. Cuman belum ada itu kan ada dua kemungkinan kan. Memang nggak ada atau ya belum ketemu aja. Maksudnya kan nggak semua orang sakit itu kayak misalnya tadi kamu bilang aku kena Omicron. Aku nggak yakin kamu beneran kena Omicron. Waktu itu tuh periksanya apa? Swab kan. Swab PCR itu tuh nggak akan mendeteksi itu varian apa. Oh gitu. Positif atau enggak. Cuman kebetulan kamu kenanya ketika yang dominan itu Omicron. Jadi kemungkinan besar kamu Omicron. Untuk memastikan kamu beneran kena Omicron harusnya kan di sequence. Jadi genetiknya itu dicek apakah bener ini Omicron atau Omicron yang mana gitu kan. Sebenarnya bisa dilihat secara genomik dan itu nggak semua orang dilakukan, itu sampling aja nggak semuanya. Kita bilang kena COVID yang mana? Omicron, karena waktu itu lagi hitsnya Omicron. Kemungkinan besar ya kenanya Omicron kalau pas itu. Kalau yang pas Delta ya kemungkinan kenanya Delta walaupun nggak mesti juga. Yang paling bahaya kan yang awal-awal tuh yang Alpha yang Alpha itu yang fatality-nya paling gede waktu itu Delta. Udah lama jadi agak lupa. Nah, tapi sebenarnya gejalanya tuh apa sih kalau yang si COVID Nimbus ini? Apakah sama kayak sebelumnya atau gimana? Yang bikin beda apa nih? Terakhir ketika kita sudah masuk ke Omicron, kita meyakini bahwa gejalanya lebih ringan. Jadi kayak misalnya lebih ringan lagi. Sama kayak mau flu gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya ini sama aja karena masih keluarga Omicron juga kan. Cuman beberapa pakar menyebutkan pasiennya ada yang merasa khasnya itu sakit tenggorokan, ada yang bilang seperti itu. Kok gue beneran sakit tenggorokan, kabur nggak? Ada yang bilang sakit perut, ya pada akhirnya ya tergantung temuan si dokternya gitu, pasiennya pada mengeluhkan apa gitu. Tapi kalau laporan resmi dari
WHO-nya sendiri tidak ada indikasi kalau itu lebih berat gitu sih. Oh berarti ini yang baru adalah kayak sakit perut. Ini enggak, maksudnya emang aku lagi dengar beberapa orang tuh suka lagi sakit perut. Sekarang kan itu memang lagi wabah. Bukan resmi dari WHO ya. Maksudnya dari WHO-nya sih sendiri bilangnya nggak ada perbedaan dari Omicron yang sebelumnya kayak gitu. Kenapa dia masuk varian under monitoring sehingga ada klasifikasi gitu kan. Itu karena dia memiliki spike di proteinnya kayak gitu yang kemungkinan itu berbahaya. Apakah beneran lebih mengancam, belum tentu, karena makanya masih dipantau kayak gitu. Berarti belum tahu ya apakah varian Nimbus ini lebih berbahaya atau tidak dari varian sebelumnya. Kalau memang ada potensi berbahaya, nanti akan naik levelnya dari varian of interest, kemudian nanti kalau misalnya memang membahayakan, masuk naik lagi ke varian of concern. Tapi kan dulu kayak gitu. Tapi dulu kan yang banyak meninggal karena Delta kan. Nah kalau si Omicron ini kan pada bilang ringan. Berarti kalau ini turunannya si Omicron mestinya ringan juga dong Mas. Harusnya sih ringan. Dan yang terjadi juga di Singapura kan sudah ada juga kan yang varian Nimbus ini dan di sana juga sepertinya sih fatality-nya juga tidak segitunya ya Mas ya. Delta, gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu pusing dong kalau memang sebenarnya ini kayak batuk pilek biasa. Batuk biasa juga kan mempengaruhi produktivitas ya, maksudnya kita betul juga tidak nyaman segala macam kayak gitu ya, tetap harus waspada. Iya, kita bisa nggak kerja loh, kita nggak bisa ngomong batuk-batuk. Nanti gitu kita kehilang anosmia gitu kan repot ya. Zaman dulu, sampai nggak bisa mati rasa gitu kan. Iya, nggak bisa ngecap rasa, nggak bisa mencium. Nah, apakah dengan hadirnya COVID lagi yang sekarang kasusnya lagi banyak naik nih Mas Uyung, apakah kita diwajibkan lagi nantinya akan vaksin lagi? Atau menurut Mas Uyung gimana nih proyeksinya? Diwajibkan kayaknya udah enggak ya. Tapi kalau memungkinkan untuk vaksin punya aksesnya ya akan lebih baik ya, karena ya kayak flu aja juga nggak wajib tetap pada vaksin juga kan kalau misalnya dia merasa butuh proteksi gitu. Nah, so far gimana nih tanggapan Kementerian Kesehatan terkait isu COVID Nimbus di Indonesia? Sama, tetap perlu waspada tapi tidak perlu panik karena so far sih tidak ada bukti bahwa kondisinya akan balik lagi ke zaman pandemi. Delta masih dominan kayak gitu. Jadi kalau dulu ya nih lagi sakit pilek, lagi wabah. Sekarang sebenarnya ya COVID Nimbus ini kayak pilek batuk gitu kan, dibilang lagi kena COVID nih, tapi kesannya kayak serem banget. Padahal kan sebenarnya juga udah nggak serem dulu. Bisa bilang cuma gitu, itu kan untuk kita yang kondisinya sehat gitu ya. Maksudnya untuk yang mungkin memang, yang punya riwayat, yang punya komorbid, yang punya daya tahan tubuhnya bermasalah, misalnya karena HIV atau apa gitu, itu kan sesimpel flu aja kan bisa fatal. Gitu. Oh ya benar sih. Benar. Dan kita juga nggak tahu sebelah kita itu imunitasnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya dia ada masalah, jadi was-was ya. tetap walaupun cuma flu, kita tetap harus bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungan, karena kita nggak tahu sebelah kita itu seberapa tangguh gitu. Iya, benar. Nggak semua orang sakti seperti apa. Tapi kayaknya Mas Uyung tangguh sih. Nggak pernah kena. Iya, Mas Uyung nih nggak pernah ketahuan. Nggak pernah ketahuan. Kalau aku sih yakin nih pada satu titik pasti pernah terinfeksi juga gitu. Tapi Mas Uyung jangan ada kayak suka minum jahe mungkin atau apa. Olahraga juga. Olahraga iya, minum jahe juga. Kita tapi kayaknya bukan masalah itu sih. Tapi emang mungkin imunitasnya lebih bagus aja ya Mas ya. Mungkin dia happy. Ya itu apa namanya? Ya pas diperiksa pas enggak gitu aja. atau kemungkinan bukan enggak tapi terinfeksi tapi viral load-nya terlalu sedikit untuk terdeteksi. Jadi bisa juga kan seperti itu. Bisa. Bisa jadi yang kena duluan sebenarnya aku di rumah itu. Tapi ketika aku sudah mulai melandai, yang lain ketularan terus baru muncul gitu kan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Mas Uyung ini orangnya humble banget ya. Iya, benar. Sangat mungkin bisa. Mungkin saya dulu yang kena terus yang lain terinfeksi tapi saya udah sembuh. Karena memang possibility-nya banyak ya Mas ya. Iya. Kan nggak setiap hari tes kan, maksudnya nggak setiap hari benar. Kalau misalnya setiap hari dites ya mungkin ada masanya aku tuh sebenarnya positif. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir ya dengan si nggak usah ngaku sakti lah pokoknya. Gue pernah ya waktu main ke rumah temen gue waktu itu pas masih zaman pandemi gitu ya. Lo masuk ke rumah gue, lo swab tes dulu di depan ya. Gitu, disediain sama dia. Jadi yaudah gue swab dulu pas mau masuk, pas hasilnya negatif, oke lo boleh masuk. Ada keluarga juga yang seperti itu karena memang di rumahnya ada yang stroke gitu, jadi dalam comorbid perawatan ya. jadi
Gue pernah waktu itu kan yang tadi gue bilang kan, gue udah berkali-kali jumawa nih ya di depan gue, habis ngobrol gini pulang taunya ini positif gitu kan. Udah berkali-kali lah depan mata gue tuh COVID sampai akhirnya baru terkenanya karena yang pas yang Omicron yang udah terakhir-terakhir. Jadi waktu itu kebetulan aku planning mau girls trip pergi ke Bali. Nah suami dan anak-anak pergi ke Jogja. Begitu suami dan anak nyampe Jogja, kita di hari yang bersama nih. Aku nyampe Bali, dia nyampe Jogja. Sorenya suamiku bilang dia pada kena, atau besokannya aku lupa. Besokannya suamiku sama anakku kena COVID. Nah, langsung dong aku berenam pergi sama cewek-cewek semua pada ngeliat aku zut gitu. Tau gak, gue sehari dicolok sampai 5 kali sampai mimisan. Bukan mimisan, kayaknya teman gue terlalu semangat colok sampai gue berdarah gitu loh. Terus itu capek sih. Itu capek sih. Sampai akhirnya gue balik ke Jakarta. Dari Bali tetap aja gue negatif. Terus gue di rumah hampa. Cuman gue sendiri. Karena pada kuarantin. Kuarantin di Jogja. Jauh pula. Nah ya lo kan? kebayang gak sih. Laki gue sama orang di rumahnya semua pada positif. Gue kagak kena-kena. Gue kayak cheating gitu. Wih gitu kan. Enak banget ya. Tapi kalau kita ngomongin kuarantin nih. Ya Mas Uyung. Kemarin aku sempat baca. Tapi aku lupa nih negara mana ya. Dia tuh udah memberlakukan sistem WFH lagi untuk semua kegiatan operasional gitu ya di negara tersebut. Jadi untuk menghindari lonjakan kasus COVID gitu Mas. Nah apakah ada kemungkinan hal tersebut terjadi juga di Indonesia? Ya bisa jadi kalau misalnya memang outbreak ya, maksudnya waktu itu kita ada WFH segala macam itu kan karena memang terjadi outbreak, dan outbreaknya terjadi di banyak negara. Nah itu namanya pandemi. Kalau terjadi di mana-mana itu pandemi. Kalau outbreaknya cuman waktu itu kan di Thailand yang sudah banyak gitu. Terus mulai WFH lagi. Dan itu juga nggak seluruh negara kan, cuman provinsi mana gitu. Dan itu juga paling kelurahan mana atau RT mana gitu. Gitu. Oke. Ya, ada yang mulai WFH. Semoga sih nggak sampai parah ya. Ya, dan mungkin buat para detikers kalau Anda merasa kayak ada gejala kayak batuk pilek, terus udah sakit perut, udah deh istirahat aja, pakai masker. Ya inget, biar gak kayak dulu ya. Pakai masker, mulai sekarang juga lagi. udah harus nyetok lagi maskernya, hand sanitizernya. Apa dulu cairan satu lagi? Disinfektan. Itu udah harus siap-siap lagi karena mendingan mengantisipasi hal yang akan terjadi lah daripada kita harus mengobati. Ya Mas ya? Ya pada akhirnya karena kita bertanggung jawab nggak cuma pada diri sendiri tapi juga lingkungan gitu kan. Betul namanya penyakit menular itu yang kena dampak kadang-kadang juga orang lain juga gitu. Jadi kita juga harus melindungi. Nggak usah sok kuat kalau misalnya nggak enak badan gitu ya, berarti istirahat jangan aja. Sampai nularin orang gitu. Baik. Mas Uyung, ada lagi yang mau disampaikan mengenai COVID? Lah mau tanya apa? Ditanya balik. Ya mungkin dari obrolan kita nih, kalau kita bisa tarik kesimpulan gitu ya, kita wrap up obrolannya. Intinya varian Nimbus ini adalah turunan dari Omicron. Betul. Kemudian kalau dikatakan berbahaya masih dipelajari lah masih ya. Dipantau gitu. terus. Ya terus kenapa ini jadi namanya, karena namanya bagus aja sih kalau namanya bagus karena Nimbus. Kalau dia langsung ingetnya kayak sepatu. Iya. Sepatu juga itu kan karena seperti awan kan, empuk gitu kan. Awan. Terus maksudnya kalau misalkan sempat diinfokan juga kalau salah satu gejalanya itu ada sakit perutnya, tapi ternyata itu semua ya. Bukannya sakit perut, kebetulan pada saat itu dokter yang lagi menganalisa itu bilang ada sakit perut, tapi bukan patokan jaminan asli nih kalau gue batuk, pilek dan gue sakit perut itu adalah Nimbus. Belum tentu. Lo kena COVID nih, belum tentu juga bergejala, belum tentu bergejala. Maksudnya bisa jadi di antara kita ada yang terinfeksi tapi tidak bergejala, tapi kalau misalnya diperiksa terus kemudian di sequencing ternyata ya Nimbus juga kayak gitu, bisa juga kayak gitu. Semoga nimbus-nimbus ini gak ada yang nimbul ya di kita, sehingga kita juga bisa tetap sehat walafiat ya kan. Yang pasti kita gak perlu panik dong ya sama si nimbus ini ya. Kayaknya kurang Mas Uyung. Panik juga gak apa sih, manusiawi kok. Gak usah ditahan-tahan. Gak apa-apa, namanya manusia. Mas Uyung ini orangnya santai banget. Realistis loh beliau nih. Iya kan Mas Uyung ya? Masa mau panik gak boleh. Mau panik gak apa-apa, itu manusiawi. Jadi mau panik atau enggak? Asal jangan panic buying aja ya. Panic buying is
Oh tuh, kalau panic buying itu yang waktu dulu ya zaman dulu nyetok ngabisin mie instan, gas. Ngabisin masker. Mending kalau beli. Dulu kan pernah ada masanya kan waktu diwajibkan pakai hand sanitizer di tempat-tempat umum kan disediakan. Hilang kok. Oh iya Mas. Botolnya kan dicuri. Sangin karena nggak bisa di mana-mana. Kalau enggak hilang, tapi berkurang terus soalnya dipakai untuk refill gitu. Iya. Yang di apa namanya halte gitu kan gede kan itu. Nah, yang masing-masing bawah habis gitu diisi ulang di situ. Oh, emang kurang ajar netizen kita tuh ya, masyarakat ya. Ya begitulah. Okay. Iya udah tahu. Iya tadi kan udah dibahas Mas Uyung gak pernah kena COVID. Tadi kan udah ngaku sendiri. Makanya kita minta nanya susuknya Mas Uyung ini apa, bisa sekuat itu. Tapi beliau hanya menjawab dengan humble. Ya mungkin sebenarnya saya udah kena. Tapi pada saat itu saya nularin keluarga saya. Dan mereka yang dites dan saya enggak. Baik banget gak sih Mas Uyung? Iya Mas Uyung nih pelari nih. Makanya sebenarnya susah ya. Maksudnya untuk nge-trace aku tuh toleransi apa sih kayak gitu. Karena bisa jadi yang kita tuduh nularin itu sebenarnya ketularan dari kita juga gitu. Iya. Benar sih. Kalau Eco kayaknya nggak bakal takut sama Nimbus. Soalnya dia selalu nunggangin Nimbus. Dia pakai Nimbusnya buat lari-lari kan. Kita mah apa aja. Varian-varian yang sekarang juga kayaknya merek sepatu deh. Oh iya, emang apa lagi Mas? Ya Nimbus itu kan NB1. NB itu kan apa sih? Emang ada apa lagi selain Nimbus variannya? Nimbus apa ya? Katanya tadi mau zodiak, asal jangan dikasih nama Taurus ya. Lu zodiaknya apa? Penamaan Libra. Ini kan agak ini juga ya. Sebenarnya menarik sih kalau lihat dari awal itu kan. Awalnya itu kan nggak ada ya varian Alpha, Delta kayak gitu. Awalnya itu dinamain yang pertama kali rame itu kan dari mana dia muncul? Pertama kali kan varian Inggris yang muncul. Yes. Varian Inggris rame terus kemudian kenapa kok dinamakan varian Inggris? Sebenarnya ini kan ada di mana-mana. Ya pertama kali ketemunya di Inggris gitu. Orang Inggris nggak terima, akhirnya dibikin sistem penamaan berdasarkan alfabet Yunani. Yang pertama kali diramein varian itu dinamakan varian alfa waktu itu. Yes. Kemudian varian beta itu muncul di mana ya? Afrika Selatan kalau nggak salah kayak gitu. Nah, waktu itu namanya varian Afsal, Afrika Selatan. Orang Afrika Selatannya juga nggak terima, terus kemudian alfa, beta segala macam itu. Delta nah, yang urutan itu juga kan? Delta India. Oh India. Varian India dulu namanya. Awal-awal yang kelelawar itu yang dari Cina. Itu duluan, itu pas pertama kali kasusnya muncul, COVID munculnya belum bikin varian, itu baru pertama kali muncul. COVID-19 itulah COVID-19 tercetus pertama kali. Bahkan belum ada namanya COVID-19, itu kan COVID-19 baru tahun 2020 baru dikasih nama itu. Oh jadi yang awal mula itu nggak ada namanya? Nggak ada namanya. Ya, dulu cuma ada gejala pneumonia dan nggak tahu penyebabnya karena virusnya tidak teridentifikasi gitu. Ada namanya kelelawar. Coba kelelawar juga marah. Kenapa gue disalahin? Kelelawar juga masih kontroversial kan, apakah itu beneran dari kelelawar atau kebesaran dari laboratorium, itu kan masih jadi tuding-tudingan gitu. Nah, balik lagi Mas tadi ke penamaannya yang sekarang. Penamaannya, itu dia kalau ngurutin abjad itu kan ada habisnya itu kan. Nah, ketika urut abjad itu pun sebenarnya ada abjad yang dilompatin. Betul. Itu kan habis mu, lambda, harusnya kan ada si itu dihindari karena presiden Cina namanya Xi Jinping. Oh iya. Beneran nggak ada kan varian si itu memang official statement dari WHO itu dihindari karena terasosiasi dengan nama orang. Ya. Intinya nggak boleh namain sesuatu yang kayak dunia sekitar, yang dunia hidup. Maksudnya kan negara kayak tadi dari Inggris yang berasa kayak di blaming dong. Kok gue sih? South Africa, India. Makanya dia kalau teman-teman trace Nimbus, biar apa? Kalau teman-teman trace di arsip pemberitaan segala itu setelah mu itu langsung Omicron. Jadi si itu dilompatin. Tahu nggak kenapa dikasih nama Nimbus? Apa? Karena biar nggak ada yang komplain lagi kalau dikasih nama Nimbus. Ya, nama awan awalnya nggak bisa komplain. Kayak Inggris komplain, Afsel komplain. Iya, India komplain. Semuanya kelelawar aja komplain. Tapi kelelawar sih enggak ya, babi dulu pernah komplain juga karena dulu namanya flu babi. Iya, swine flu itu namanya flu babi, babinya komplain Mas. Karena tidak terbukti kan, ternyata nggak ada babi yang menularkan. Iya, nggak ada babi yang kena flu gitu kan. Akhirnya dianulir kan. Udah dibalikin namanya H1N1. Tapi ini aku jadi kepo nih ya. Selain varian Nimbus ini yang kita bilang sebutnya dalam tanda kutip baru gitu ya.
selain itu ada nama apa lagi Mas? Alpha Fly. Banyak apa? Coy. Invisible. Boleh sih kalau mau dinamain itu kan suka-suka ya. Iya benar. Nimbus, kenapa juga Nimbus? Kenapa Gitu kan Nitro gitu Nitro. kan? Ada kemarin itu dipetakan di Thailand itu ada XEC itu, terus kemudian XEC. yang di Indonesia itu LF. LF 791. Enggak ada nama populernya, kalau mau dinamain silakan Ortus atau apa gitu. Ortus. Kan lokal. Nanti Cumulus komplain. gitu atau Paris. Nah, itu kalau mau flashback, Beta, kalau mau flashback itu Gamma, zaman Delta. dulu namanya Zeta, ada varian Eta, Inggris, varian Theta. Afrika, varian India, varian Brazil juga ada. Nah, terus Itu karena Yang paling atas apa sih? Theta. Epsilon. Kappa. Nggak kebaca karena kecil. Papa juga ada. Epsilon. Tak lagi pakai bener. nama Masih- negara ya iyalah, nanti diomelin sama Epsilon. Nanti kesannya kalau dikasih nama Indonesia, tiba-tiba ngeliat orang Indonesia, pergi kan nggak enak. Makanya jangan mau dikasih nama. Kalau ngapalin kodenya itu kan susah kan, apalagi udah mulai bermunculan banyak. Akhirnya kan dikasih nama sesuai urutan abjad Yunani gitu. Iya. Kayak gitu. Sekaligus menghindari penyebutan yang terasosiasi dengan lokasi geografis Betul Inggris, sekali. Afrika Selatan kayak gitu. Banyak Sama juga ya. itu Mendingan tadi jangan sih. dikasih nama zodiak juga deh mas. Iya, takutnya yang Gemini Takutnya- dibeli dulu. Diomelin kan. Lambda, Harusnya Kappa, weton aja lebih serem kan. Eta. Varian Jumat Kliwon gitu kan lebih. Pakai nama-nama hari, nama-nama bulan gitu, nama-nama sio gitu lama-lama ya. Ngeri kali. Cuman Kliwon. Baiklah, Mas Uyung, Thank you banget buat terima kasih waktunya banyak dan atas udah sharing waktunya, juga. udah sharing-sharing bareng sama kita. Tentang Nanti kalau ada varian usulan ini. nama nanti bisa diusulkan. Iya tuh kalau mau ada usulan nama mungkin boleh komen di kolom komentar ya guys ya. Tuh. Komen-komen dong di kolom komentar. Enaknya dikasih nama apa nih buat yang terbaru ya. Apa tadi kalau kita di variannya apa namanya? Apa tadi di Indonesia L? Enggak placement. Oh ini apa LF 791 itu. LF Yang dominan saat ini. LF 091. Di Indonesia ada 75 kasus yang positif sepanjang 75. 2025 Mhm. yang terkonfirmasi. Maksudnya kan nggak semuanya diperiksa ya. Ya, Orang sakit betul. juga sekarang kasih obat aja ya udahlah sembuh kayak gitu, nggak diperiksa. Mungkin sebenarnya juga positif tapi tidak tercatat. Dikasih obat. Mhm. Obatnya masih kayak Kan simptomatik ya sebenarnya, keluhannya apa ya udah, kalau misalnya keluhannya radang ya kamu dikasih obat radang gitu Betul. doang. Kalau obat untuk virusnya sih kayaknya sudah enggak karena self limiting, jadi nanti dia akan sembuh sendiri sebenarnya. Karena mungkin kita juga udah kebal kali gara-gara vaksin. iya. Ya kan? Pak Suyung udah vaksin belum? Udah banyak. Udah banyak. Oh. 3 kali ada. Dulu kan zaman-zamannya ini kan banyak yang banyak jalurnya gitu lah, yang jalur khusus untuk wartawan itu kan dulu diduluin kan karena ketemu banyak orang gitu kan. Dulu apa ya nama-nama vaksinnya apa ya? Gue jadi lupa. Yang gue inget itu ada apa, kalau yang dari Rusia itu Sputnik. Yang dari Jerman itu Yang pertama masuk Sinovac. Oh iya, dari benar. Cina. Kemudian yang dari Jerman apa Mas? Jerman ada ya? Ada AstraZeneca. Inggris, AstraZeneca Inggris. Oh Inggris ya? Iya. Oh ya Pfizer. Yang lokal Pfizer, apa namanya? Moderna. Yang lokal apa? Moderna. Yang lokal apa? Buatannya lokal apa Bio ya? Farma, lupa aku namanya. Ada. Iya. Ada lupa tapi gue. Vaksin Mana? Nusantara juga ada. Vaksin Nusantara. Bukan. Epsilon tadi yang gue gak baca, Alpha, Beta, Gamma, Enggak, Delta, nama sesuai nama ini ya. vaksin, nama vaksin yang lokal kita punya apa waktu itu? Sinovac. AstraZeneca, Vaksin Nusantara. Moderna, Vaksin merah putih. Sputnik, Nih, Rusia. Ih lu gak tahu ya? Satelit itu. Ada. Nggak pakai. Lu gak pernah vaksin? Sputnik. Cuman dulu gosipnya, ini masih gosip ya, yang paling ampuh tuh malah justru Sputnik. Yang dari Rusia yang punya. ada chipnya bukan ya. Itu yang ada, bukannya Pfizer itu ya katanya ya? Yang ada Vaksin. Gimana masukin? Ada chipnya. Ada chipnya. Iya amit-amit gue gak mau ketemu lagi sama 10 varian ini. Ya. Joy. Udah lewat, udah lebih dari itu. B117. Tuh ya, Alpha, Itu belum ada Omicron. Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Eta, Ya wajar Iota, lah dikasih nama. Theta, Kebayang gak sih? Zeta, Kappa. Kebayang gak kalau kita ngafalin nomor-nomor ilmiah. Kayak plat mobil Jakarta gak sih?
Nanti kayaknya kalau di ujian nasional gitu ya, sebutkan paling sedikit 5 varian virus corona. Mampus gak lo? Sebutkan dan nama ilmiahnya. Hafalin tuh angka, ribet enakan nama. Ini ujian biologi kayaknya nih ya. Tuh kan. Baiklah Detikers, terima kasih Mas Uyung atas waktunya. Kita akan kembali lagi dengan konten-konten menarik lainnya sore hari ini. Gimana nih? Kita belum muncul Pokoknya lagi. Detikers ya. Kita mau break ya. Thank you. Oke. Kita mau ucapin thank you Mas Uyung udah sharing tentang COVID-19 varian Nimbus yang sama-sama. Kita juga sebenarnya juga nggak perlu khawatir tapi kita juga pengen tetap harus supaya waspada ya. Masalah-masalah ini cepat dikendalikan dan kita tetap sehat terus. Pokoknya thank you buat Mas Uyung, sehat selalu ya Mas Uyung. Sehat selalu Mas. Kita mau break, kita minta tolong Mas Uyung buat sama-sama kita mengucapkan nggak cuma hore-hore. Detikers kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Detikers, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Tadi dibilang mau ada bumper dulu, makanya kita tungguin mana bumpernya. Nah, aduh, tapi mungkin yang ditunggu-tunggu sekarang adalah pantauan lalu lintas jelang jam pulang kantor gitu kan. Kita ingin bertemu lagi dengan teman-teman dari NTMC. Ada Brigadir Aniza. Halo, selamat sore Kak Eko dan juga Kak Evelyn. Hai, sore. Apa kabar Brigadir Aniza? Ketemu lagi ya? Tadi belum ketemu sama gue ya? Tadi belum ketemu sama lo, udah ketemu sama gue. Brigadir Anissa ini dia pernah scuba diving loh. Oh iya? Di Raja 4 sama Manado tuh. Wah. Gak play-play tuh. Berarti temenan sama Evelyn cocok nih, berarti sama-sama suka diving. Panjang nanti. Udah, daripada lanjut ke diving, silakan Brigadir Anissa berikan laporannya daripada nanti kita masuk ke diving lagi nih Brigadir Anissa. Silakan laporannya. Ya, baik, terima kasih Kak Eko dan juga Kak Evelyn. Langsung saja kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita pantau kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama Detikers sore hari ini. Situasi arus lalu lintas dari arah jalan arteri Semanggi yang akan mengarah ke Cawang. Terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dan juga sudah terlihat adanya kepadatan kendaraan karena memang sudah memasuki jam pulang perkantoran. Dan untuk di jalur tol dalam kota arah Semanggi yang akan mengarah ke kawasan Cawang juga pada sore hari ini terpantau ramai. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan berhati-hati dan juga kami himbau untuk kendaraan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Detikers bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan maupun Selipi. Untuk sore hari ini juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang, begitupun untuk arah sebaliknya di dalam tol pada sore hari ini terpantau padat. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan tetap memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Bogor, tepatnya di kawasan Simpang Nagrek. Situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Nagrek, Cikeas maksud kami, arus lalu lintasnya dari arah Cilengsi yang akan mengarah ke Cibubur, begitupun untuk arah sebaliknya terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap tertib dan berhati-hati mengingat di kawasan ini merupakan kawasan persimpangan. Dan nota yang terakhir, Detikers kita akan pantau kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas untuk sore hari ini dari Karangasem yang akan mengarah ke kawasan Mandaan terpantau ramai, namun tetap lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja untuk sore hari ini, namun sepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan.
Dan juga untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Di dalam informasi sore hari ini, silahkan kembali ke Kak Eko dan juga Kak Evelyn. Iya. Terima kasih Brigadir Aniza. Laporannya ciamik sekali sampai dibawa ke nagrek loh kita tadi. Baiklah, Brigadir Aniza, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, dan sekarang kalau tadi udah kita mendengarkan laporan dari Brigadir Aniza ya. Kita sekarang juga sudah ada bintang tamu, tamu di depan mata kita. Siapakah Ini dia? adalah seorang pakar, beliau adalah seorang pakar yang pastinya kalau udah ngomongin pakar ini udah ahli lah di bidangnya ya. Dan ini juga akhirnya bikin kita kepo sendiri. Bagaimana sebuah artificial intelligence atau sekarang biasa disebut dengan AI itu kan sudah banyak di mana-mana dimasukin ke dalam setiap lini kehidupan kita tuh ada gitu ya. ChatGPT, Google Meta. View, Meta, apalagi. Sekarang kayak kalau di TokTok tuh ya, kita taruh muka kita bisa berubah jadi apa, semuanya udah serba instan deh. Nah, ini sekarang ternyata AI itu juga udah masuk ke dalam lini investasi. Nah, untuk itu sudah ada pakar perencanaan keuangan yaitu Mas Firman Marihot. Selamat sore. Selamat sore, Mas Mas Mbak Evelyn, Mas Ico, selamat sore. Selamat sore. Gimana Selamat kabarnya, datang Mas di Adi, Detik Mas? Sore. Ya, makasih. Dingin banget. Dingin banget ya. iya. Sama. Kita pun ngiri ngelihat jaketnya Mas Firman. Salfok dari tadi. Kayaknya anget gitu ya. Anget gitu ya. Kesel gitu ya. Lu masih enak Evelyn, itu lu lihat lu pakai jaket. Gue nih. Tuh. Tahu kenapa udah dikasih yang pendek. Makanya datang cepetan tadi. Saya kalau dingin gini, karena udah botak tuh kan. Ditambah kalau dingin gak ada, waduh bisa batuk-batuk, bisa pilek-pilek. Waduh, amit-amit ya. Karena Iya. kasus juga kan COVID lagi naik nih ya Mas. Betul. Ya, Bener. amit-amit sih tapi ya. Betul. Mas Fajar, ini kan katanya AI mulai masuk nih ke dalam investasi. Emang bisa ya? Baru tahu gimana caranya tuh Mas iya. Fajar? Itu Sangat Mas Firman. sangat bisa. Mas Firman. Iya. Sama-sama F depannya. Jadi sangat kayak bisa. Karena sekarang kita lihat apa sih yang nggak pakai AI ya. Betul. Nah, jadi dalam setiap lini kehidupan kita itu kita lihat AI itu udah mulai mendisrupsi. Ya. Tetapi kalau kita lihat ada nilai lebihnya juga. Nah, hari ini kita mau belajar ternyata kelebihan itu juga kekurangan. Nah, sekarang kita mau belajar terkait investasi atau terkait dalam kehidupan kita. AI itu bisa buat pinter atau malah bodoh. Karena kalau kita lihat sekarang kan semuanya serba cepat ya. Yes. Contoh tadi misalnya kalau kita mau tanya ide nih, mau cari ide, tinggal tanya AI ya. Lalu kita butuh jawaban, kita tanya AI ya. Lalu bahkan yang lebih tadi udah sampaikan tuh, kita butuh gambar. Kalau dulu gambar kan mesti lama tuh ya. Benar. Ini sekian detik pakai Jadi. AI, jadi ya. Nah, jadi semuanya tuh sekarang serba cepat ya. Nah, cuma pertanyaannya, apakah AI ini yang sekarang lagi trending seperti ini membuat kita makin pinter atau makin bodoh nih? Nah, jadi kita mesti tahu bahwa AI itu adalah sebenarnya tools, ya asisten, ya alat bantu, bukan pengganti otak kedua. Oke. Ya, bukan Itu yang harus diingat ya? Itu yang harus diingat, bukan pengganti otak kita, ya, bukan otak kedua kita. Nah, tetapi AI ini adalah tools yang tugasnya itu adalah tujuannya itu menjadi alat bantu keseharian tugas-tugas manusia, ya. Jadi bukan sebagai menggantikan cara berpikir kita. Intinya meringankan tugas kita lah. Iya, Betul. meringankan tugas Ya, justru contoh harusnya. misalnya, kalau ini misalnya gini kan, oke, terbuka. Nah, ini sebenarnya dia bisa kenal pola wajah kita, pemilik handphonenya, karena dia membaca pola wajahnya. Lalu saya tadi kesini, saya udah tahu ini jam 5 gitu kan. Perjalanan saya hitung, wah ini kurang lebih sekian lama gitu kan. Saya kasih spare waktu. Nah, saya pas. Sampai sini pas tadi. Kita Pas. sama Mas J tadi, Pak udah di mana ya? 10 menit sebelumnya sudah nyampe. Nah, itu apa? Saya pakai AI. Lu Dia tadi bisa gak pakai AI memberitahu. sih? Balik lagi ke Eco. Ya kan gue tadi eventnya lama. Enggak, jadi ceritanya Eco tadi telat Mas. Iya, saya telat, Ditegesin Mas. lagi. Makanya dari tadi saya nyindir dia. Lu gak pakai AI sih? Iya, mana gue tahu. Terus Salahin Mas. IO-nya. gimana, Mas? Jadi AI itu adalah membantu tugas keseharian kita ya. Jadi itu bukan otak kedua kita, bukan mengganti cara berpikir kita. Nah, yang menjadi masalah sekarang apapun ya kebanyakan orang
itu mengambil keputusan, mereka gantungkan semuanya kepada AI. Oh, itu based on AI. Nah, based on AI. Nah, ini hati-hati. Akibatnya apa? Orang bergantung kepada AI. Yang lebih parah lagi, ini akibatnya apa? Mereka malas berpikir. Nah, semuanya AI. Nah, mereka lupa AI itu adalah buatan manusia. Tools, ya. Nah, jadi itu buatan manusia yang dimana kita harus menggunakan itu sebagai tools, alat bantu. Bagaimana cara kita berpikir lebih kritis. Lalu bagaimana supaya kita lebih kreatif menggunakannya. Jadi bukan begitu aja. Ambil contoh. Kalkulator, ya, kalkulator saintifik tuh. Yes, yang banyak pencetannya. Banyak pencetannya, banyak rumusnya. Pertanyaannya, apakah kalkulator itu membuat orang jago matematika? Enggak. Dulu saya punya, nggak saya pakai. Dulu waktu SD ibarat kata kalkulator itu adalah AI ya. Perkalian. Apapun dia bisa, ya kan? Yang rumit-rumit dia bisa. Tapi pertanyaannya, apakah secara otomatis kalkulator itu membuat orang jago matematika? Enggak juga. Buktinya saya. Kalkulator is a tools ketika kita misalnya seorang pedagang ya jualan di kelontongan. Kalkulator sayur gitu kan. Perencana keuangan juga bisa tinggal tek. Dia bisa hitung tuh berapa kebutuhan masa depan, berapa per bulan dia harus nabung. Betul. Tetapi pertanyaannya, apakah kalkulator itu bisa membuat orang jago matematika? Enggak. Kan? Bahkan kalau misalnya di sekolah-sekolah tertentu, kalau misalnya lagi ujian atau lagi belajar matematika, bawa kalkulator, itu ditegur sama gurunya. Benar. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka menggantungkan pelajaran matematikanya kepada kalkulatornya, mereka bukan pinter, tapi malah bodoh. Tuh, If, janganlah suka lu curhat lagi sama ChatGPT. Curhatnya sama suami lu. Betul tuh. Ya? Abis tadi dia cerita, gue suka curhat sama ChatGPT. Enggak sesering itu juga awalnya ya Mas. Aku tuh dulu sempat ada temen nih, dia curhat, dia bilang, ya aku mau curhat sama kamu gini-gini. Oh selama ini lu curhat sama siapa? ChatGPT. Gue sempat mikir, wah kesian banget ya nih orang, lu next time sama gue ya. Next time curhat sama gue aja. Nah, one day gue iseng. Gara-gara dia bilang, dicurhat sama ChatGPT, gue iseng nanya, seru juga, tapi nggak tiap hari juga, jujur. Kalau lagi gabut aja iseng nanya-nanya random. Tapi bener aku setuju sih, maksudnya AI ini tuh bisa kita jadikan sebuah tools untuk memperingan. Contoh, lagi ada kerjaan nih, buru-buru, cari kan, nanya ChatGPT, cepet kan. Tapi kalau kita zaman dulu sebelum ada ChatGPT, kita kan browsing, googling semuanya. Itu melatih otak kita juga, kita jadi banyak baca, banyak knowledge yang kita pahami, lebih kritis kita serap. Juga ya Mas Firman ya. Katanya ada di dua itu. Jadi kita menggunakan AI sebagai tools alat bantu, partner, asisten kita. Untuk kita berpikir kritis. Ya, contoh misalnya ChatGPT, kita bla 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 kurang puas bla bla bla, dia munculin terus, terus. Berpikir kritis, lalu kreatif menggunakannya. Nah, tadi betul tuh. Sekarang kalau nggak hati-hati, ingat ya, AI itu adalah tools atau mesin buatan manusia. Dia nggak punya perasaan dan dia nggak punya empati. Yang anehnya itu dijadikan sebagai alat untuk tadi curhat. Tadi aku baru mau bilang, gak punya perasaan kok kalau aku curhat. Dia menjawab gitu kan. Tapi itu perasaannya palsu. Nah, jadi perasaan lu sama gue palsu atau enggak? Real. Oke, besok gangguin Eco. Tapi Mas Firman, kalau tadi sesuai dengan topik obrolan kita sore hari ini kok lari banget sih? Iya. Investasi saham menggunakan cara AI. Dari AI ini masuk ke dalam sistem investasi gitu. Apakah cara kerjanya AI dalam memilih saham ini bisa divalidasikan gitu ya? Apakah sudah terbukti akurat apa gimana Mas? Oke. Nah, jadi di bursa saham itu ada saat ini lebih dari 950 saham. Di bursa Indonesia ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memilih saham? Orang kalau investasi tahu inginnya apa? Cuan. Betul ya. Apalagi anak-anak Gen Z milenial. Pokoknya gue gak peduli saham apa nih yang bisa kasih cuan. Betul gak? Benar. Nah, pertanyaannya gimana sih saya cara memilih dari 950-an saham? Pakai ChatGPT. Nah, pakai ChatGPT saya belum bisa menemukan. Oh, berarti Mas Firman udah coba? Udah. Tetapi kalau misalnya grafiknya saya foto, saya screenshot, masukin ke ChatGPT, dia bisa kasih tahu supportnya di sini, ininya di sini, di sininya. Wow. Tapi kan satu-satu. Iya sih.
Saya capture, masukin, capture, masukin. Udah limit. Nah, sorry, gue berbayar. Oh, yang plus. Sombong dia, Mas. Tetapi kita mesti tahu bahwa AI itu adalah alat bantu algoritma. Jadi yang namanya saham itu ada polanya. Ya. Harga saham itu ditentukan oleh supply demand, penawaran permintaan. Hukum ekonomi biasalah. Banyak yang minta harganya naik, banyak yang buang harganya turun. Dan pola itu bisa kebaca secara matematika, algoritma, makanya ada analisa teknikal. Yes. Ya, adalah analisa fundamental. Fundamental melihat, oh ini saham murah, ini secara fair value udah murah, secara teknikal ini udah jenuh jual, jenuh beli. Orang masuk ke sana. Tapi pertanyaannya, selama ini kan satu-satu. Kalau dulu saya waktu lagi tertarik dengan saham nih ya, saya tuh butuh kurang lebih pulang kerja dari jam 6, jam 7, butuh 3 jam. Untuk mencari saham-saham yang kira-kira secara teknikal, secara fundamental, secara berita, prospeknya bagus. Ini prospeknya bagus, potensial, artinya bisa naik bisa tidak. Nah, tetapi 3 jam itu saya paling banyak menemukan 8 saham. Dari 950 itu? Nah, dulu bukan 950, 800-an. Nah, besok harinya sebelum market buka jam 9, saya butuh 2 jam lagi tuh untuk memastikan lagi. Itu pun saham-saham saya kenal. Berarti dari jam 6 udah melek dong. Jadi saya butuh 5 jam, bayangin. Wow. Tetapi sekarang dengan saya nggak butuh 5 jam. Secara otomatis teng muncul. Nah, ya tapi ingat, AI itu tidak bisa, kita nggak boleh menggantungkan sepenuhnya kepada AI. Kenapa? Ada satu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Apa? Wisdom tuh. Kebijaksanaan. Nah, jadi kita dari signal-signal yang ada, dari ratusan saham yang ada, satu saham tuh ada ribuan data, Mas. Betul. Nah, sekarang gimana caranya saya mengolah ribuan data dengan cara cepat kalau secara manual? Benar. Makanya saya butuh machine learning. Saya butuh AI. Nah, jadi AI itu adalah alat bantu ya yang membantu kita ya untuk akhirnya kita menggunakan. Jadi kita unggul itu bukan karena AI-nya. Tapi kita unggul ya karena kita menggunakan AI itu untuk berpikir kritis, untuk kita lebih banyak menggunakan kreatif menggunakannya. Nah, kalau di investasi, nah ada yang namanya kita cek gimana dengan volumenya, gimana dengan candlestick-nya, gimana dengan beritanya, gimana dengan emosi pasarnya, banyak macam kita lihat. Nah, artinya apa? Saya lebih bijak, data ketika saya memutuskan itu saya lebih pede nih, datanya lebih banyak. Kenapa? Karena waktunya lebih banyak. Nah, saya tinggal lakukan itu pada saham-saham yang memang udah di screening secara otomatis oleh machine learning ini. Oke, berarti menggunakan AI dengan bijak. Kirain dengan AI nanya ke si itu, mana yang bakal cuan besok? Baru aku juga langsung mau ikutan main juga kalau begitu. Kita ada acara mulai besok tanggal 12 dan 13 Juni di Detik. Ada apa? Apa itu, Mas? Judulnya 2 jam jadi investor cerdas menggunakan AI. Nah. Tapi ingat ya Detikers. Besok. AI masih bisa tuh daftar di Detik event tuh. Jam berapa ya, Mas? Jam 7 malam. Oh, jam 7 malam. Oke. Tapi ingat ya Detikers, AI-nya itu bukan bisa prediksi buat besok, buat analisa data, tetap keputusan ada di kita, bener kan? Memprediksi juga. Betul. Tetapi kita yang memvalidasi. Kira-kira bagaimana? Nah, itu beberapa hari ini, beberapa minggu ini udah banyak yang merasa puas. Ya. Nah, mereka bilang, waduh Pak, ini nanti kalau udah nggak ada toolsnya gimana ya? Banyak yang kitanya udah mesti kembali ke zaman batu. Ya. Nah, makanya tetapi ini kita desain tujuannya adalah sebagai partner, sebagai asisten untuk membantu kita trading. Artinya saya dari coba ratusan saham nih, saham yang mana ya? Nah, testimoni dari pengguna dibilang gini, dulu saya kalau mau investasi bingung mau beli saham apa. Sekarang saking banyak saham yang potensial, saya kekurangan uang. Kenapa? Kalau dulu saham apa ya? Bingung, yang mana ya? Gitu loh. Nah, tapi kalau ini ada sahamnya, dia tinggal lakukan. Oh, secara teknikalnya begini. Oh, fundamentalnya ada berita. Nah, akhirnya oke, firm, dia beli. Dia katakan gini, kalau dulu saya nggak punya keyakinan kuat. Kalau sekarang saya makin pede karena saya punya data yang sudah saya exercise. Dan saya yakin dengan keputusan ini. Kalaupun turun saya nggak worry gitu. Nah, kenapa?
Jawabannya aja satu kata. Karena dia punya waktu yang lebih banyak untuk dia melakukan exercise, validasi sebelum dia memutuskan beli atau jual. Nah itu sebabnya nah kita bekerja sama dengan Detik tahu nih ada market yang cukup besar. Penduduk Indonesia tuh nggak nyampe 5% baru mengerti saham. Tetapi kalau di luar negeri itu udah di atas 70%. Jujur gue aja gak gitu paham sih. Kita mau tanya lah sama makanya ikut di acara Detik Course. Detik Course besok ya? Nah besok. Oke. Jam 7 malam If. Online kan? Online. Online. Dari berbagai kota bisa hadir. Mas Firman, tapi kan kalau kita ngomongin platform AI sendiri gitu ya, itu kan sekarang banyak banget gitu kan. Nah, kalau yang dipakai untuk investasi itu ada platform tertentu atau apa? Ada banyak sebenarnya ya, tapi kalau yang ini yang saya desain khusus. Mas Firman desain khusus. Keren banget. Karena saya 17 tahun di pasar modal. Oh gitu. Nah, dulu saya kuliah di ITB. Dulu saya waktu kuliah, saya buat model tumpahan minyak di perairan pantai. Di dalamnya tuh di dalamnya tuh ada unsur garam, kadar garam, ada temperatur, ada angin ya. Nah, ada topografi dasar laut, banyak lah. Nah, waktu saya masuk ke pasar saham saya lihat ini kayaknya mudah ya. Karena unsurnya nggak terlalu banyak seperti dulu waktu saya buat model tumpahan minyak di perairan pantai. Ini karena harganya ya paling harga bergerak tuh karena permintaan penawaran. Tetapi nggak sederhana itu. Karena variabelnya juga banyak. Karena ada banyak berita palsu. Bahkan ada banyak kepentingan di dalamnya kita juga nggak tahu. Tiba-tiba misalnya kita nggak tahu seperti Trump misalnya. Tiba-tiba dia buat kebijakan tuh harga pada turun semua gitu kan. Benar. Terus tiba-tiba ada emiten tertentu yang tiba-tiba ada kebijakan corporate action, tiba-tiba harga sahamnya naik. Betul. Itu AI nggak bisa baca. Tetapi AI bisa membaca pola dari kecenderungan kalau modelnya begini seperti apa. Jadi yang dibaca tuh polanya berarti Mas ya. Jadi kita mengajarkan pada komputer ya. Kita ada dari seribuan data ini kita training data sehingga kita bisa mendapatkan algoritmanya. Dari algoritma ini akhirnya kita buat model simulasinya. Dan ini kita perbaiki terus model simulasinya. Jadi ya seperti ada gurunya. Jadi kita kalau bersih learning itu kita ngajarin misalnya kalau kepada anak kecil nggak bisa baca. Ini huruf A ya. Ini huruf B, yang begini huruf O, yang begini huruf U. Coba ketika dia udah diajarin begitu kasih huruf begini, dia bisa tahu? Enggak. Jadi begitu juga. Selama datanya dia bisa pelajari ini ada seperti yang histori sebelumnya, dia bisa menyimpulkan akan seperti ini. Akan loh ya. Nah, makanya untuk mendekati probability yang lebih bagus, nah itu sebabnya kita perlu melakukan validasi. Nah, kita perlu lakukan pengecekan yang lain. Nah, itu sebabnya kembali lagi AI itu tools, alat bantu yang tadinya saya perlu ribuan data butuh berjam-jam, sekarang dalam waktu yang singkat saya udah punya universe atau kumpulan saham-saham apa nih yang saya bisa jadikan partner saya untuk saya trading hari ini. Makanya menarik banget ikutin acara Detik Course. Oke, siap. Masuk. Itu ya gimana tips and trik bagaimana menggunakan AI dengan cerdas. Tapi nih, ini gue juga jujur ya. Tadi pas Mas Firman bilang aku foto terus aku masukin ke AI itu, aku tanya ini ke depannya apa. Itu terjadi loh ke gue waktu pas misalkan aku di rumah, komputerku agak error atau printernya tuh nggak bisa lah ya. Bingung kan cewek kan. Akhirnya gue foto-fotoin aja tiap timbul notif apa di komputer ya. Gue foto, gue tanya, gue masukin ke AI, gue tanya ini kenapa? Ini kenapa? Bener. Oh gitu. Makanya kenapa semudah itu sekarang. Beneran kenapa gue suka ampe mau berbayar tuh ya sama si AI itu. Karena jujur itu memudahkan gue banget. Jadi kadang misalkan ya handphone gue error atau enggak, waktu itu sempet gue ada kamera gue error gak bisa-bisa. Gue sampai bolak-balik gue foto. Ini ada notif ini ada notif ini gimana? Itu yang namanya kita menggunakan as a tools. Betul. Problem solvingnya dapat berarti ya. Dapat. Betul. Makanya gue kan makanya dulu kadang gue diketahui si Evelyn nih hobinya nanya AI mulu. Bukan, karena it's really works gitu loh. Kok kameraku rusak, nggak ngerti kan. Printer rusak, tiap kali ada notif apa aku foto, aku tanya. Aku tanyain ke itu. Ya tergantung lu ChatGPT kan. Iya, ChatGPT tergantung lu mau mempergunakannya seperti apa sih. Iya. Balik lagi berarti sama Mas Firman tadi bilang kalau
AI ini itu bukanlah decision maker. It's a tools yang digunakan untuk membantu kita menentukan investasi yang terbaik untuk kita mau ngambil yang mana gitu kan ya Mas ya. Mempermudah kita, tapi jangan sampai kita menjadi malas. Betul. Nah, kalau Mas Firman sendiri ngelihat tren orang-orang gitu ya sekarang yang berinvestasi menggunakan AI itu seperti apa Mas? Apakah persentasenya sudah banyak atau justru masih banyak orang yang belum menggunakan AI untuk investasi? Saya lihat sekarang karena dunia teknologinya memang udah ada di sekitar kita. Ya. Jadi saya lihat sekarang orang rata-rata udah mulai menggunakan AI. Ya. Tetapi hati-hati. Nah, dalam investasi juga hati-hati bahwa ada satu hukum atau satu kata yang di investasi itu nggak boleh dikatakan. Apa tuh? Memastikan atau menjamin hasil. Nah, dalam hal investasi juga itu nggak ada. Kalau ada misalnya promosi pasti untung gunakan AI. Nah, itu pasti bohong. Kenapa? Karena tadi dia hanya bisa mencari pola dari training data ribuan data yang sebelumnya. Tetapi untuk yang next ke depan dia nggak bisa. Nah, lalu kalau investasi itu ada kalanya juga kita butuh insting. Ya. Nah, ya itu AI nggak punya insting, tetapi dia bisa membaca karena dia punya algoritma. Betul. Nah, karena dia punya mesin learning, dia bisa membaca polanya seperti itu. Nah, jadi setuju tadi yang disampaikan oleh Mbak Evelyn. Apa sekarang yang nggak bisa diselesaikan oleh AI? Saya mau gambar segala sesuatunya. Utang. Apa? Utang. Bisa. Pinter, akhirnya kan bisa cari duit tuh. Iya juga sih. Jadi AI dijadikan tools untuk kita jadi pinter. Nah, hati-hati kalau kita hanya misalnya tanya cukup percaya ambil gitu aja, waduh bahaya. Nah, tapi kalau misalnya kita makin kritis, ya, yang ada AI-nya makin pinter. Ketika kita tanya, dia di datanya nggak ada, dia coba cari, gitu ya, dapat, nah, dia langsung jawab. Artinya apa? AI-nya makin pinter kan? Iya. Artinya semakin banyak case yang dia tidak pernah ditanya sebelumnya, ya, dia learningnya hanya sebatas yang ada. Tetapi ketika ada yang dia belum tahu, karena ada yang melakukan trial, ya, nah, dia learningnya makin banyak dan dia makin pinter. Nah, kebayang kalau ada orang yang hanya sekedar menggunakan, tapi nggak kritis, nggak kreatif, yang ada apa? Dianya hanya sebatas itu-itunya aja. Misalnya, tanya babak cukup. Langsung diposting. Nah, bandingkan dengan orang yang tetep kurang puas, makin pintar gak? Makin pintar. Itu kayak gue kadang-kadang kalau lagi nyari ide buat konten ya, gue suka bilang, gue lagi pengen bikin ide gini-gini, tapi gue suka begitu udah dapet dari AI, gue kembangin lagi, oh iya ya ini bagus nih buat jadi hook ini. Benar. Itu sebenarnya tergantung bijak-bijaknya kita menggunakan si AI itu. Jadi sebagai memang alat bantu, tools alat kan? bantu, benar. Sebetulnya konsepnya kayak kita baca berita di social media sih. Kayak nggak semua berita yang kita lihat itu adalah real. Ya. Bisa jadi ada hoaxnya. Disitulah kita dituntut untuk lebih kritis, kita dituntut untuk lebih teliti juga dalam menggunakan social media, sama kayak di AI ini sih. Itu siapa yang pemilik Nvidia, Jensen Huang ya. Kita sebut namanya Bunga. Oke. Pemilik Nvidia berkata apa? Kamu tidak akan digantikan oleh AI. Tetap AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi kamu akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Tadi yang Mbak Evelyn bilang, dia mencari ide konten dari situ, ya. Tetapi dia kembangin. Iya. Ada sama juga konten kreator juga, dia menggunakan AI juga. Tapi ketika dijawab nggak dikembangin, cukup di situ. Artinya apa? Orang yang seperti ini akan digantikan oleh kayak Mbak Evelyn tadi, yang kritis menggunakan AI sebagai tools. Yang dia kembangkan secara kreatif, ya, dia kreatif mengembangkannya, dan dia kritis menggunakannya. Akibatnya apa? Konten kreator yang ini akan tersingkir sama konten kreator yang lain yang menggunakan AI. Jadi betul itu yang kata si pemilik Nvidia. AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi kamu akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Bentar lagi Eco bakal bayar itu yang premium ChatGPT. Sebentar lagi kayaknya ya. Langsung 10 tahun. Kemarin tuh gue sempet loh, kamera gue udah lama gak bisa dipakai. Terus kok error mulu, kesel kan. Tiap kali error gue foto. Dia bilang itu ada gambar, jangan dikonekin ke USB. Terus gue tulis, saya udah gak konekin USB tapi tetap muncul kayak gini. Oh coba, mungkin dia si ChatGPT itu ngasih opsi, mungkin coba cek ini, coba di reset. Gue factory reset, gue apa sampai, gue kan anaknya gemes ya. Coba terus, akhirnya berhasil.
rasanya tuh kayak happy Thanks banget. to AI. Thanks to AI. Makanya langsung premium. Tapi kalau dari Mas Firman sendiri nih, kalau boleh kasih tips dan juga trik gitu ya untuk para detikers yang mungkin lagi nonton sekarang gitu ya. Ada gak sih ketika kita ingin berinvestasi dan kita akan memanfaatkan tools dari AI ini untuk supaya kita lebih kritis gitu ya. Ada tips-tips khusus gak yang perlu diperhatikan sama detikers? Tipsnya artinya AI tadi kan alat bantu ya. Jadi ibaratnya kita nggak boleh punya nggak memiliki pengetahuan. Ya. Nah, justru pengetahuan yang kita punya itu harus berkembang oleh karena AI ini. Karena tadi AI itu bisa menggantikan banyak pekerjaan, tapi ada satu yang nggak tergantikan, wisdom. Nah, wisdom itu berarti kan kita mesti punya knowledge. Yes. Knowledge kita harus dikembangin, harus punya skill. Ya. Makanya ikut acara Detikers. Gue udah tahu di ujung-ujungnya. Cakep. Ini kan Detikers. Ini kan di layar ada tulisan gini, kesimpulan yuk. Oke, kesimpulannya adalah jangan lupa daftar Detikers ya besok malam jam 7 di detik.com. Nanti Mas Firman akan sharing loh produk AI buatannya. Kita aja udah miss sama AI. Nah, ini beliau nyiptain aplikasinya. Ini kalau mau ikutan Detikers gimana caranya? Karena gini sebenarnya yang membuat orang males investasi atau trading itu karena nggak ngerti sampai mana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka tuh ketika gagal ya akibatnya kan kapok. Ya. Kalau udah kapok mau masuk lagi nggak? Nggak kan? Enggak. Tetapi kalau misalnya mereka merasakan cuannya, mereka ternyata menikmati mudah, menikmati hasilnya. Oh ternyata nggak serumit yang saya pikir. Akibatnya apa? Nah mereka mulai enjoy kan? Enjoy. Nah jadi ada istilah keinginan itu melahirkan perilaku. Yes. Perilaku melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan masa depan. Ada dua orang nih. Satu siswa yang rajin belajar, satu siswa yang gak rajin belajar. Mesti disuruh-suruh. Yang membedakan tentang perilaku yang rajin sama yang gak dia apa? Keinginan. Karena yang satu ini kepingin dapat perguruan tinggi yang bagus, misalnya dapat beasiswa, yang satu orang tua saya udah kaya, mapan, gak peduli lah. Itu yang membedakan keinginan. Nah, keinginan daripada banyak investor di kita tuh sebenarnya tinggi. Tetapi persoalannya apa? Mereka nggak tahu bagaimana caranya mereka berinvestasi. Nah, itu sebabnya tools ini membantu mereka dengan mudah, secara sistematis, secara mudah untuk berinvestasi. Yang akhirnya yang kita harapin apa? Mereka punya kebiasaan. Makanya diselah taburlah tindakan, kamu akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan yang baik, kamu dapat masa depan yang baik. Kamu tabur kebiasaan yang buruk, kamu akan mendapatkan masa depan yang buruk. Amit-amit sih. Nah, jadi artinya apa? Sebagai seorang investor, trader, saya harus membangun tindakan yang benar. Tetapi artinya saya harus punya keinginan yang kuat. Kalau mau punya keinginan kuat, daftar Detikers. Ini dia. Tahu juga. Gimana ya Mas Firman caranya untuk buruan register Detikers. Mas Firman boleh dong kasih tahu Detikers sekarang yang lagi nonton gitu ya. Bagaimana cara kita untuk ikutan Detikers ini? Ada Detik Event, tinggal dimasuk ke website Detik aja. Cari Detik Event. Gampang, di situ ada 2 hari. Ya. Tanggal 12 atau tanggal 13. Malam ya. Nah, di tanggal 13 tuh lebih menarik lagi apa? Mereka langsung diacak praktek. Lusa ya. Nah, jadi 1 jam sebelum market buka, jam 8 sampai jam 9, saya akan kasih summary-nya apa. Jam 9 ketika market buka, kita akan coaching. Oke nih, ada keluar AI seperti ini. Oke, gini ya. Ada muncul tools ini, sahamnya ini. Coba ya kita cek gimana dengan ini, gimana bla 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 bla. Oke, yakin? Oke. Bye. Mas Firman, ini untuk orang-orang yang nggak paham saham kayak saya gitu bisa? Nah, justru ini untuk pemula. Oh, pemula. Tuh deh. Justru untuk pemula. Gue ikut. Oke. Tapi duitnya dari lu ya? Murah kok, hanya 175.000 kalau nggak salah. Murah. Enggak, itu nggak apa-apa. Maksudnya buat main sahamnya pakai duitnya Eco. Lebih cerdas ya, nanti lagi gue kan. minta dari suami lu ya. Jangan, kenapa? Karena kalau pakai duit orang, biasanya dia akan serampangan sembarangan. Tapi kalau menggunakan uang sendiri, akan lebih wise.
Betul. Oke, baiklah. Mas Firman, terima kasih banyak atas obrolannya sore hari ini. It's very inspiring, very apa ya? Jangan lupa Detikers. Dan terima kasih banyak tentunya untuk Detikers yang sudah menonton Detik Sore hari ini bareng Eco dan juga Evelyn. Dan Mas Firman, kita tuh Detik Sore ada tagline-nya apa, Eco? Kalau kita bilang gak cuma hore-hore. Jadi kita akan minta sama-sama untuk Mas Firman nanti ketika kita bilang Detik Sore, kita sama-sama akan bilang gak cuma hore-hore ya. Dan jangan lupa Detikers, tonton terus Detik Sore setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Tentunya di channelnya detik.com, bisa follow semua social media kita di @detikcom, jangan lupa ya. Dan sampai ketemu besok. Besok hari apa sih? Besok hari Kamis masih ada Detik Sore. Oke, jangan. Iya besok Kamis. Oh iya Kamis. Iya besok Kamis kan? Iya Kamis ada. Jangan lupa saksikan terus Detik Sore. Gak cuma hore. Bye-bye. Terima kasih Detikers. Terima kasih. Makasih Mbak Evelyn, makasih.